KPK mengusulkan ide jika dana partai politik agar disokong oleh APBN. Tujuannya adalah adanya penurunan tingkat korupsi yang didasari oleh transparansi penggunaan dana partai tersebut. Tentu saja, hal ini menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Senada dengan KPK, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Irawan menyebut jika dana tambahan bagi partai politik yang bersumber dari APBN nantinya dapat mengurangi beban operasional internal parpol dan bermuara pada menurunnya potensi korupsi. Di balik itu semua, apakah setiap parpol nantinya dapat secara transparan dan akuntabel dalam melaporkan pengelolaan dana mereka? Menghadirkan Titi Anggraini, dosen hukum pemilu FHUI, ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas lebih lanjut tentang penangkapan bos Ritex Iwan Setiawan Lukminto oleh Kejaksaan Agung. Iwan ditangkap karena dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank. Lalu, apakah hal ini berkaitan dengan pilotnya Sritex beberapa waktu lalu? Ikuti laporan selengkapnya bersama redaktur Detik Jateng. Detik Sore hari ini akan menghadirkan komunitas Join Dong. Sesuai namanya, Join Dong memiliki misi untuk mengumpulkan individu-individu yang ingin memiliki rekan dalam berbagai kegiatan. Join Dong mewadahi anak-anak muda yang resah tidak memiliki teman berbagi dalam sebuah acara. Bagaimana kisah di balik Join Dong? Ikuti obrolannya dalam Sunset Talk selengkapnya. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikcom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Healing, menyapa Detiker Sore hari ini dengan warna merah membara. Jangan sampai semangat kita juga kalah hebohnya. Ini udah hari Kamis by the way, let's keep it up. Ini udah hari Kamis sih, tapi udah tanggal 22. Bener, jujur saya pas lihat rekening buat belanja-belanja operasional kayak oh tiba-tiba udah setipis ini. Apa yang harus saya lakukan sampai akhir bulan ini? Jadinya yang setipis tisu bukan hanya kesabaran aja ya, tapi juga kondisi rekening. Jangan-jangan warna ini menggambarkan kondisi, enggak dong. Menggambarkan semangat yang membara justru ya. Justru bahkan di beberapa kepercayaan juga, mungkin yang paling populer juga warna merah justru itu digambarkan sebagai warna cuan, warna hoki. Ya kan? Jadi merah-merah ini kita anggap sebagai ya hoki lah. Bawa hoki, siapa tahu manifesting dari sisi positifnya. Betul gitu. Semoga hari Kamis ini juga manis gitu. Walaupun tanggalnya udah tanggal tua, kita tetap semangat aja ya. Asli. Ya mas, mungkin mah ada yang gajiannya tinggal 3 hari lagi atau mungkin masih ada yang seminggu lagi. Gak apa-apa, yang penting diamankan dulu semuanya Detikers ya. Kalaupun pada akhirnya mesti harus berhemat, gak apa-apa. In this economy, yang berhemat itu lebih di apresiasi sekarang. Bukan, yang lebih hemat itu adalah yang selamat. Iya bener. Tapi bukan lambat selamat, tapi ini hemat selamat pasti. Hemat selamat, benar, setuju. Tapi yang gua rasain nih Za, ada ketika orang menyebutkan kalimat in this economy, kayak orang memaklumi kalau lo hemat sekarang. Betul. Tiba-tiba ada tuh 2 band legendaris bikin konser dalam waktu yang bersamaan di hari yang berurutan. Parah. In this economy. Iya, dia nggak pernah sih negaranya. Dia nggak ngeliat data BPS apa? Dia nggak pernah negaranya mengalami mata uangnya tuh melemah. Mata uangnya digunain di mana-mana sih. Mata uangnya merem. Merem aja ya. Kalau mau uangnya lebih banyak tinggal cetak aja duitnya, kan aku dipakai di mana-mana. Mana band yang sebenarnya akan tampil ini, yang akan konser di akhir tahun ini lah ya, menjelang akhir tahun ini. Kayaknya band-band yang emang kayak, guys sebenarnya kalian kalau mau pensiun tuh nggak apa-apa loh. Jangan dulu, jangan karena aku belum nonton juga. Ya tapi maksudnya mereka tuh maksud adalah Eiza, guys, kalian tuh udah tampil di YouTube aja, nggak usah. Nggak juga. Tapi maksudnya tuh mereka tuh adalah true living legends. Yes. Dan produktif, apalagi yang satunya. Bener. Tuh. Ya, yang konsernya duluan,
Tiap tahun bukannya bikin ini mulu ya, bikin album mulu ya. Bikin album mulu bener, Iya. banyak banget albumnya. Walaupun ya yang saya dengarkan di album-album awal aja sih sampai awal 2000-an gitu ya. Tapi memang gak usah begitu, temennya meninggal aja dia langsung bikin band baru. Saking produktifnya. Temennya aja baru resign, baru posting aja langsung besokannya di Indo bikin konser. Life must go on. Justin Timberlake. Duh cupu banget gue ya bilang Justin Timberlake ya. Ketebak lagi. Iya. Ketebak Gue mau lagi. bilang Michael Jackson udah gone juga. Bener. Stevie Wonder udah gone juga. Iya. Marvin Gaye udah gone juga. Kenapa gone semua yang gue suka? Jangan sampai pengen nonton ini nanti udahan juga. banyak. Linkin Park udah checklist. Sombong. Apa lagi? Gue pengen Justin Timberlake. Eza apa? Avril Lavigne aku mau. Avril Lavigne. Masih ada banget sih kemungkinan ya datang. Kan, dia masih cukup produktif dan albumnya kemarin oke banget lah gitu, comebacknya. Terus siapa lagi ya? Siapa? MCR kali ya? Iya boleh, MCR sih ya. Ini MCR. Control Room. Jadi yang main band tuh Pujo di drum, terus ada Aji di gitar, Mas Yansa bantu lurusin kabel. Lah, kirain bakal nyanyi. Tapi apakah hadirnya dua band yang cukup besar dan bahkan sebenarnya let's say nggak cuma dua band ini aja, let's say in K-pop world juga kan cukup banyak yang masih berdatangan K-pop juga. world? K-pop world maksudnya kayak apa tuh namanya girl group, boy group, K-pop juga masih berdatangan juga kan ke Indonesia. Super Junior juga. mau konser kan? Betul. Artinya nggak in this economy banget. Maybe we're fine. Are we? Aren't we? Ada istilah di dunia ekonomi namanya experience economic. Jadi orang tuh gara-gara stres, dia mengalihkan stresnya dengan berliburan. Cuma ya likuiditas tuh ketat tapi jadi kayak walaupun mereka berliburan tetap mereka akan batasin pengeluaran ketika liburan itu. Atau mungkin si konser-konser ini ya either itu yang menikmati adalah kalangan menengah atas yang mungkin lebih safety atau memang ya udah ketika mereka akan lebih memprioritaskan beli itu untuk menghibur mereka daripada kebutuhan-kebutuhan primer lainnya pada akhirnya dengan tekanan mental seperti sekarang. Jadi sebenarnya juga experience ekonomi itu memang ada kaitannya dengan perilaku YOLO gitu. Somehow ya, which is not good ya. Iya dong. Yeah. Karena kan sebetulnya bahkan kan mungkin juga ini adalah keputusan yang tidak jangka panjang misalnya. Padahal sebetulnya masih akan ada kebutuhan lainnya juga gitu. Yang memang butuh proses atau butuh waktu lebih panjang lagi gitu untuk mendapatkannya gitu. Tapi YOLO kan? You only liability one. Apa ya? You only love once. Wih gak mau. Masa aku cuma dicintai sekali aja. Katanya weekend ini mau ngedate ya Kak ya? Enggak. Aku weekend ini. Bohong. Weekend mah biasa main badminton. Ya emang kalau ngedate gak bisa bentuknya main badminton? Bisa. Ya kan? Bisa. Bisa kan? Piket juga. Kenapa harus disebut? Iya juga ya. Tadi gue mau bilang apa ya? Aduh lupa lagi gue. Sama siapa ngedate-nya? Sama orang banyak. Weekend ini ada banyak sekali loh kegiatan ngedate yang bisa dilakukan. Maksudnya jenis. Bener. Nonton film di bioskop banyak banget hari ini yang bagus-bagus. Oh iya. Mission Impossible udah tayang tuh. Ini kita kasih semangat sedikit lagi untuk Jumbo. Ayo semangat Jumbo untuk bisa menjadi. Untuk bisa mengalahkan KKN. Enggak, bukan gitu. Tapi kan emang harus gitu. Jadi emang kan harus susul menyusul. Nanti mungkin juga setelah Jumbo juga akan ada yang bisa lebih menyusul lagi. Tapi bersih-bersih. Tapi maksudnya menjadi salah satu film dengan penonton terbanyak yang genrenya adalah film animasi Indonesia gitu, dan semua umur gitu yang bisa nonton. Jadi 200.000 lagi 300.000. Nyuruh-nyuruh orang nonton Jumbo, dia sendiri belum nonton Jumbo guys. Don't tell people. Nonton lagi. Tapi akan nonton karena Jumbo juga masih tayang, surprisingly masih banyak layar buat Jumbo. Betul. Padahal udah ada Lilo and Stitch,
Udah ada Final Destination. Oh, kalau siapa tuh yang sekarang lagi rame juga promonya? Siapa? Jin dan Jun? Bukan. Pedro Pascal. Oh, also, yang who's the girl sama from 50 Shades of- si ini Chris Evans Sama Chris Evans dan Dakota Johnson. Dakota Johnson tuh apa sih, film apa sih? Tersanjung 3. Wah, lama dong, masih ada 6. Iya. Masih ada 3 season lagi. Sudah 9 Tersanjung, sorry. Oh iya? Iya, 9 Gua deh kalau kira nggak salah. 6 deh. Apa Tersanjung tuh 7 terus Cinta Fitri yang ngalahin akhirnya jadi 9 season. Itu Buset ya, Cinta Tersandung. Di momen ini gue bertanya-tanya, pengetahuan gue sampai ya ke sana ya. Kok bisa? Oh, Tukang Buburan Naik Haji lebih dari 9 season. Oh ya? Oh, nggak tahu ya. Karena memang juga kalau yang namanya naik haji kan, kalau rezekinya ada, kalau bisa tiap tahun mah tiap tahun. Oh iya bisa. Kayaknya nggak bisa deh. Kan ada kuota Kak. Iya, ada namanya. kuota. Siapa tahu pakai yang plus. Umroh mungkin. Iya, Kalau umroh bisa. tiap tahun. Para pencari. Oh iya, itu juga banyak. Kalau kita kan lebih ke para pencari konteks ya. Friends juga. Para 9 pencari season. cuan. Para pencari cuan. Gitu Yang dia, orangnya so imut. Tuhan dibilang cuan. Tapi bukan plesetan ya, Bukan emang plesetan. beneran mencari cuan ya. Termasuk juga ini nih yang kemarin juga berjuang lah ya, memperjuangkan atau menyuarakan biar semakin lebih cuan. sejahtera. In terms of lebih sejahtera, mungkin juga ada tuntutan-tuntutan lainnya juga yang sudah terlaksana di beberapa kota juga, tidak hanya di Jakarta, yaitu adalah adanya unjuk rasa atau demo ojol, singkatnya ya. Ya. Demo ojol, teman-teman Ngomong ojol. demokrasi sih. Demonstrasi. Kemarin kita di hari pertama kan udah mereka langsungkan kan? Betul. Dan kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di daerah juga bahwa mereka tuh menuntut paling enggak dari yang 20% dipotong buat aplikator jadi 10%. Yes. Meski kenyataannya ada beberapa yang mengaku mereka tuh bahkan dipotong bisa sampai 70%. Kayak 10.000 nih tarifnya. Buat mereka 3.000, 7.000-nya buat aplikator katanya ya, pengakuan dari salah satu ojek online, driver ojek online. Nah, akhirnya juga karena memang tuntutannya itu juga sudah disampaikan, akhirnya juga ada respons gitu ya yang juga diberikan. Termasuk juga salah satunya adalah Komisi 5 DPR RI yang berencana untuk memanggil aplikator ojek online dan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk menyusul aduan para pengemudi atau driver dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang rencananya juga akan dilaksanakan hari ini. Nah, salah satunya dari 5 tuntutan kalau nggak salah ya, salah satunya adalah itu tuh turunnya biaya aplikator menjadi 10%. Dan kemudian juga para driver meminta agar DPR segera membuat regulasi agar transportasi online ini legal. Karena menyangkut hal ini tuh pihaknya berencana untuk membentuk undang-undang khusus angkutan online dan akan bekerja sama juga dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas UU tentang angkutan online. Selain itu juga ada persoalan tentang ketenagakerjaan yang menjadi domain Komisi 9 juga yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Komisi 1 yang berwenang membahas sistem aplikasi karena bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi gitu. Jadi sudah direspons gitu ya untuk hari ini juga dibahas melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Ini sepertinya ya potongannya ya. Ini yang sama ojol nih, Asosiasi Garda Indonesia kalau nggak salah. Oke. Sama aplikator tapi belum. Jadi manggilnya kayaknya satu-satu nih DPR yang berlangsung kemarin di hari Rabu. Dan ini lumayan banyak nih permintaan dari teman-teman driver ojol. Ternyata mereka nyampein tuh bahwa mereka itu pendapatannya jauh berkurang untuk saat ini. Mereka sempat dari yang 300 ribuan sehari sampai saat ini cuma 100 ribuan sehari. Jadi dulu nih katanya bisa 300 ribu per hari, sekarang paling 170 ribu per harinya. Terus juga mereka minta agar dijadiin transportasi resmi nih ojek online. Gimana caranya nggak tahu deh, apakah bisa nanti ojek online kalau transportasi resmi berarti jadi plat kuning ya. Betul. Di bawah
asuhan pemerintah gitu. Betul. Asosiasi pengemudi atau driver ojek online meminta pemerintah memberikan kepastian hukum lewat sebuah payung hukum di mana ojek online itu akan menjadi transportasi umum resmi karena saat ini masih statusnya ilegal, walaupun agak keliru sepertinya dibilang ilegal ya. Kecuali mungkin dia transportasi umum ilegal, tapi nggak juga sih. Mungkin sebetulnya adalah belum terdaftar sebagai satu kategori gitu kali ya. Bener, nggak ada ininya, nggak ada klasifikasinya mereka. Nggak ada klasifikasinya, tapi bukan berarti ilegal juga karena kalau ilegal kayaknya pasti juga sudah di stop gitu. Bener. Jadi kalau mau legal katanya itu harus jadi transportasi umum, berstatusnya angkutan umum. Tapi kalau mengacu aturan yang saat ini ada, ini akan sangat sulit dilakukan katanya, atau mungkin justru diubah undang-undangnya. Gitu. Ya kategorinya mungkin kukira juga selama ini sudah di kategori yang sama dengan para pengemudi, taksi, atau mungkin ini supir jaklingko misalnya gitu. Ya pengemudi transportasi umum aja gitu. Tapi beda regu tulip. Enggak, bukan berbeda regu, beda. Yang satu dari negara dikelola oleh pemerintah, yang satu swasta gitu. Menurutku, in my opinion. IMHO. In my humble opinion. Kan nih Jakarta punya banyak APBD ya. APBD itu gendut sekali. Ada banyak inilah. Sorry APBD. Tapi emang gemuk sekali alias besar jumlahnya dibanding sama provinsi-provinsi yang lain, Za. Jadi mereka tuh cenderung akan lebih lebih leluasa mau bikin program apa, mau buat apa, karena memang pendapatan asli daerahnya tuh tinggi sekali. Terus ini bisa dijadikan salah satu mungkin terobosan dengan membuat teman-teman driver ojek online ini ke dalam berstatus kayak bajai gitu loh. Cuma nggak tahu nih ini bisa nggak ya tanpa harus mengubah undang-undangnya dulu gitu. But I think in my humble opinion, it is still ini tuh better memang dikelolanya oleh swasta aja gitu, karena gimana pun juga nanti akan ada regulasi yang berubah, yang juga ujung-ujungnya ini kan sebetulnya teman-teman driver nih menuntut keadilan atau kesejahteraan lah ya gitu, yang artinya kalau misalnya dikelola sama pemerintah nanti akan ada peraturan baru lagi gitu ya. Kemudian juga belum tentu juga misalnya bisa memberikan keleluasaan yang sekarang juga udah dimilikin juga gitu loh sama mereka gitu. Setuju kalau soal ini mendingan ke swasta aja, karena takutnya ketika pemerintah intervensi di situ dunia usaha malah jadinya tidak kondusif gitu karena diambil alih sama pemerintah. Jadinya ada BUMN ojol. BUMD ojol. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga sih, ya boleh-boleh aja. Tapi kita percayalah ini pasti ada solusinya, walaupun ini udah berlarut-larut sebenarnya sejak hadirnya transportasi online tuh kan dari yang selalu soal tarif dan kesejahteraan pada akhirnya. Kalau di awal-awal mungkin nggak ada demonstrasi karena semuanya masih dalam golden era atau kayak mereka tuh dapat bonus rame-rame, bahkan ada momen dimana kredit motor tuh tumbuh tinggi karena para driver ojol ini punya banyak modal pada akhirnya untuk bisa membeli kendaraan bermotor. Anyway, itu ada salah satu bahasan juga sih di platform X, di mana dikatakan bahwa sebenarnya yang bikin kenapa para driver ini akhirnya juga memiliki tuntutan untuk jangan potongan besar-besar lah ya misalnya. Kemudian juga menuntutnya hubungannya tuh dengan pendapatan lah gitu ya. Karena memang ya kenapa mereka kenapa mereka melakukan ini tuh sebagai main job, padahal sebenarnya perusahaan tuh bikin lapangan kerja ini tuh untuk side job loh, padahal tapi kan gak fair juga ya kalau the thing is mereka nggak ada yang nggak banyak maksudnya nggak punya banyak opsi untuk
mencari pekerjaan lain. Betul. Jadi ini salah siapa? Ya dan gak, ya memang itu yang terjadi di lapangan juga gitu ya, ketika memang kayaknya akan lebih banyak obstacle-nya kalau misalnya pekerjaan in this country tidak dilakukan secara full time gitu, kayak nggak akan full juga gitu loh pendapatannya juga gitu. Tadinya kan ini tuh jadi semacam pekerjaan yang cocok nih sama di negara-negara maju. Nah tapi ketika dia masuk ke Indonesia dan dengan model bisnis startup itu, ya pada akhirnya ini aja seleksi alam aja pada akhirnya, ketika bisnis ini bisa bertahan sampai kapan nih, terbukti dengan banyaknya startup yang rontok. Dan sampai saat ini masih terus mencari bagaimana model bisnis yang bisa membuat ini bisa terus berkelanjutan nih. Good luck buat semua teman-teman yang mencari solusi ini. Karena it's not an easy job untuk menyediakan lapangan pekerjaan buat semua teman-teman driver ojol yang saat ini mayoritas pasti mereka tuh kerjaannya cuma itu doang. Betul. Sementara lapangan pekerjaan mungkin kurang cocok, dan juga ada yang bilang gini kan, di momen gua udah 2 kali nemu driver ojol itu lulusan S2, gua udah mengambil kesimpulan negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kan sad banget, sampai S2 pun sulit sekali mencari pekerjaan S2 loh padahal. Iya. Sama adek gue juga S2 dari luar, nggak kerja sampai sekarang. Tapi berdikari. Iya betul. No comment. No comment. Tapi yang jelas kita doain aja semoga bermusyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya. Ketemu jalan tengahnya juga gitu. Karena tentunya juga ya apalagi juga aplikator yang memang juga buatan Indonesia juga tujuannya salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia juga gitu. Betul. Yaudah. Ya. Oke, kita abis ini akan lanjut juga. Kita akan naik ojol untuk nyamperin Brigadir Ade. Enggak dong, kita nggak naik ojol, kita naik Zoom. Karena bertemunya lewat layar Zoom. Oh, kirain kita yang samperin Brigadir Ade. Enggak, ini udah ada, tapi Brigadir Adenya nggak perlu break dulu ya. Kita langsung ke Brigadir Ade, katanya sudah standby dari jam 5 pagi tadi. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan Eiza. Selamat sore. Aku mendengarkan kabar dari informanku bahwa Brigadir Ade tuh punya rencana akan bermain pedal bersama teman-teman Detik satu lagi yang gak boleh disebutin namanya itu. Iya. Emang iya Brigadir Ade? Iya, masih 2 minggu lagi ya. Masih ada kesempatan untuk aku membatalkan itu ya, biar kalian gak jadi main. Kamu ini aja menjadi pemeran pengganti gak untuk yang aja. HPL-nya udah deket. Gak gabung aja katanya. Oh ya udah. Disuruh live langsung dari ini lapangan padel kayaknya ya, karena kan sore-sore. Aduh, baiklah Brigadir Ade kalau gitu silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kramat Jati ataupun menuju ke arah Halim. Arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini, dan juga perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini masih terjadi hanya menjelang traffic light. Lepas traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun Cawang, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang akan menuju ke kawasan Cawang untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan pada pukul 4 sore nanti hingga pukul 9 malam. Dan juga bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama yang akan menuju ke arah Kramat Jati untuk antisipasi adanya aktivitas pasar yang memakan sebagian badan jalan, harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan tersebut, terutama bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan kemudian melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan ini berdekatan dengan pertokoan serta pusat perbelanjaan, harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan kondisi di kawasan arus lalu lintas di kawasan ini juga banyak dilalui oleh kendaraan angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang pada tempatnya.
tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Terima kasih Brigadir Ade, dan tentunya semangat terus dan sehat terus melalui padel. Iya boleh deh, apapun olahraganya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, salam presisi. Kali ini kita beneran break. Yuk Detikers. Karena habis ini kita mau menjadi orang yang lebih berwawasan akan apa yang menjadi diskursus paling penting di negara ini dalam hari-hari terakhir. Cilok. Batagor. Habis ini ya Detikers ya, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya. Welcome back to Detik Sore. Not only party-party. Oh, emang hore tuh party ya. Langsung berkonotasi ya. Tadi aku baru saja menunjukkan salah satu penganan jenis baru di tahun 2025, yaitu adalah cilok Walid. Walid nak cilok boleh. Gitu ya. Karena kayaknya ya mau gimana pun juga jajanan atau ya mau itu jajanan atau makanan tuh ya yang berat-berat, kalau ada tepungnya mah ya udah sulit tertahankan menurut gua. Kayak nggak ada olahan tepung yang kurang tuh, nggak ada menurut aku ya. Basreng enak. Ya boleh. Basreng kering apa yang? Basreng kering yang daun jeruk. Oh cemil-cemil gitu ya. Iya. Gerok ya benar. Tuh ada. Itu basreng. Kayaknya temennya sih. Tapi ada warnanya. Biasanya kalau basreng oji itu ada abu-abu gitu. Oh. Seperti warna konkret alias tanah. Ya. Tapi kita gak mau bahas cireng atau wisata kuliner kok Detikers. Ini kita mau bahasnya serius banget. Tapi hopefully ini bisa membumikan topik yang akan kita bicarakan ini Detikers. Karena ini sedang dibahas beberapa hari terakhir sama anggota dewan dan juga sejumlah parpol begitu ya, bagaimana dana bantuan untuk partai politik itu bisa digedein jumlahnya, nominalnya demi menekan angka korupsi salah satunya katanya. Gimana ini hubungannya dan seperti apa ini efeknya kalau misalnya dana parpol ini dibesarkan, dan seberapa efektif atau efisien langkah ini untuk bisa menekan yang namanya korupsi tersebut. Kita akan bergabung bersama pakar yang paling paham untuk mendiskusikan ini. Nah, oleh karena itu langsung saja kita sapa, ada dosen hukum pemilu FHUI, Ibu Titi Anggraini. Bu Titi, selamat sore. Selamat sore Mbak Eza dan Mas Edo ya. Salam sore Mbak Titi. Salam sehat selalu. Sehat ya Bu ya? Sehat Mbak Titi ya? Sehat, insya Allah sehat, semangat nih. Insya Allah sehat dan semangat. Kita juga sebetulnya ini bukan representasi ya, parpol ya. Ini tuh adalah menggambarkan. This color doesn't represent any parties ya. Cuman ini adalah host rasa strawberry gitu ya, bukan parpol. Ini kita lagi mau membahas nih mengenai adanya apa sebutannya, usulan lah ya, penambahan ya untuk membiayai parpol gitu, asalnya dari APBN gitu. Tapi sebenarnya aku boleh mundur dulu nggak Kak? Kayak selama ini aku juga belum clear nih, emangnya parpol itu dibiayain atau uangnya tuh dari mana sih? Karena kan kita juga tentunya tahu bahwa terutama menjelang kontestasi politik tuh nggak murah loh biayanya untuk berkampanye misalnya. Boleh nggak dari situ dulu Bu Titi? Ya, jadi partai politik itu bisa mendapatkan pendanaan dari 3 sumber. Nah, ini ada dasar hukumnya nih. Ini terdapat di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dari mana saja dana itu bisa berasal? Pertama, partai bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari iuran anggota.
Nah, yang kedua bisa mendapatkan dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan yang sah menurut hukum ini bisa berasal dari individu, perorangan, berarti ya bukan dari anggota kan? Karena kalau anggota tadi sifatnya iuran. Atau yang bisa juga berasal dari badan hukum, misalnya badan hukum swasta, perusahaan, tapi tidak boleh dari BUMN, BUMD, perusahaan asing, atau warga negara asing. Nah, itu juga dibolehkan. Ini ada aturan batasannya. Kalau dari perorangan maksimal 1 miliar, kalau dari badan hukum maksimal 7,5 miliar. Dan yang terakhir diatur di dalam undang-undang, partai politik mendapatkan bantuan keuangan negara untuk partai politik. Ini yang sering disingkat dengan Banpol, ya, bantuan keuangan negara untuk partai politik atau Banpol. Angkanya kalau sekarang ini untuk partai yang punya kursi di DPR itu 1.000 per suara sah. Tapi hanya untuk partai yang punya kursi di DPR. Jadi setiap suara sah yang dia dapat di pemilu DPR itu dihargai dengan Rp1.000. Yang kedua, kalau dia punya kursi di DPRD provinsi, dia dapat lagi dari APBD. Kalau yang di DPR tadi dari APBN, dari APBD dia dapat 1.200 per suara sah, sepanjang bisa ditingkatkan kalau anggaran di APBD-nya mampu atau memadai. Dan yang terakhir, kalau dia punya kursi di DPRD Kabupaten Kota, dia dapat 1.500 per suara sah, bisa lebih asal APBD daerahnya mampu. Nah, jadi itu 3 sumber pendanaan partai politik, tapi selama ini memang dari penelitian yang banyak dilakukan, misalnya oleh Perludem, oleh ICW, KPK, oleh LIPI, sekarang BRIN ya, hampir semua di partai itu untuk iuran anggota tidak berjalan. Dulu sih sempat ada misalnya partai yang memberlakukan iuran anggota, tapi jadinya tidak konsisten dan berhenti. Yang terjadi adalah iuran dari kader-kader mereka yang ada di parlemen dan menjadi pejabat eksekutif, misalnya kepala daerah, wakil kepala daerah. Biasanya itu dimintai iuran begitu ya, dan jumlahnya macam-macam. Tapi kalau anggota secara keseluruhan itu iuran yang konsisten, hampir tidak ada lagi partai politik yang memiliki pendanaan konsisten dari iuran. Nah, sekarang yang paling besar sumber pendanaan partai itu adalah yang berangkat dari sumbangan tadi yang sah menurut hukum, baik individu atau badan hukum, dan sumbangan dari para pengurus, para anggota yang juga adalah elit partai. Nah, ini yang tidak diatur nih besarannya. Jadi diatur batasannya itu hanya sumbangan eksternal dari individu atau badan hukum, tapi kalau saya pengurus partai, saya punya misalnya sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, nah ini yang kemudian menjadi ruang kosong yang tidak ada pengaturannya, begitu. Oh, jadi itu nggak ada aturan nominal untuk internal bisa sumbang berapa maksimal juga sama seperti eksternal ya, Mbak Titi ya? Oh tidak, nah itu jadi problem, makanya partai kadang-kadang jadinya dikendalikan oleh segelintir orang yang disebut sebagai pemodal atau kemudian ya bahasa anak mudanya begitu ya, bergampang bohir-bohir partai begitu ya. Jadi karena dia punya uang yang besar, uang yang banyak, dia akhirnya mengendalikan pembiayaan partai. Nah biasanya kan tidak ada makan siang yang gratis ya, karena dia membiayai partai secara dominan, dia juga akhirnya mendapatkan posisi strategis di partai. Ketika dia mendapatkan posisi strategis di struktur partai, dia juga akhirnya ikut menentukan rekrutmen jabatan-jabatan politik yang akan diisi oleh partai. Misalnya soal pencalonan di eksekutif, di legislatif. Nah, tidak berhenti di sana. Para pemodal ini biasanya juga akan mengajak masuk keluarganya nih untuk menjadi bagian dari partai. Itulah yang kemudian melanggengkan politik dinasti salah satunya. Nah, bagaimana dengan tadi Banpol yang bersumber dari negara itu ya, yang 1.000, 1.200, 1.500 ada dari APBN, ada dari APBD. Ya jumlahnya tentu tidak banyak. Misalnya contoh, kalau suatu partai memperoleh misal 10 juta suara, maka 10 juta dikalikan 1.000 begitu. Nah itu kan akhirnya dapatnya 10 miliar. 10 miliar mungkin bagi kita besar ya. Tapi membiayai mesin partai, mengurus partai di tingkat nasional itu setahun. Jadi biaya yang tadi disebut itu adalah bantuan dari negara
per tahun. Nah, sebagai implikasi mereka harus membuat laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Dan itu bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan politik dan pembiayaan operasionalisasi sekretariat. Tapi 10 miliar untuk kebutuhan sebuah partai setahun dan dalam level nasional tentu tidak besar. Apalagi partai harus mengeluarkan pembiayaan kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik, belum lagi ada kontestasi unjuk publik elektoral begitu ya. Nah, itu yang sering membuat jadi keluhan, ya partai makin tergantung pada sumber-sumber para pemodal ini tadi begitu. Ketika dia nanti akan diganti begitu dengan nominal yang lebih besar lagi, apakah ini cukup efektif Mbak Titi untuk bisa mengurangi yang namanya tekanan atau bukan intimidasi apa sih? Bias dari adanya kategori pemodal tadi, Mbak Titi. Betul sekali ya. Mengapa kita harus mengatur pembiayaan supaya yang pemodal tadi tidak dominan dan mendominasi? Karena ada bias tadi ya. Pasti ada agenda-agenda yang juga akan diperjuangkan. Soal banpol atau dana negara untuk partai, kalau di luar negeri itu istilahnya disebut sebagai public funding. Karena kan dana negara itu uang kita, uang publik kan, yang digunakan untuk membiayai partai sebagai instrumen demokrasi. Tujuannya tadi partai itu supaya kembali ke khitah, menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat tidak ada banpol atau dana negara yang ditingkatkan ini tidak bisa jadi panasea atau obat bagi segala penyakit. Tidak akan bisa misalnya memastikan bahwa korupsi akan sepenuhnya hilang. Karena dalam mengatasi korupsi di partai kita butuh banyak pendekatan, berbagai pendekatan. Misal, tidak boleh tuh uang asal main kasih. Pertama kita harus mendiskusikan, kalau kita mau kasih peningkatan dana negara untuk partai, pertanyaan pertama adalah partainya apakah hanya untuk partai yang punya kursi di parlemen ataukah misal juga untuk partai yang menjadi peserta pemilu, dapat suara di pemilu, supaya juga ada rotasi kekuasaan begitu ya, jangan hanya dikendalikan yang punya kursi di parlemen. Atau yang kedua pertanyaan berikutnya, kalau kita mau meningkatkan sampai persentase atau sampai skala berapa besar dia mampu menopang kebutuhan partai. Apakah misalnya seperti di Turki sampai lebih dari 80%, atau mau seperti di Uzbekistan 100% misalnya, atau seperti di Jerman 30% saja, atau sampai maksimal 50%, supaya partai juga tetap cari uang dari masyarakat, dari negara, sehingga ada kekuatan yang seimbang begitu ya. Dan dalam rangka mencegah jangan sampai dia bebas dari para pemodal, dari bisnis person, tapi dia kemudian terkooptasi oleh negara nih, oleh kekuasaan. Nah itu juga tidak kita kehendaki. Dan yang ketiga, ini harus diingat, banpol yang berasal dari uang negara atau dana negara untuk partai ini, itu uang rakyat, uang publik. Kenapa misalnya kita ingin berinvestasi untuk partai? Karena partai adalah sumber rekrutmen posisi strategis di Indonesia. Mau jadi presiden harus kader partai. Mau jadi anggota DPR harus kader partai. DPRD juga demikian. 90% kepala daerah adalah orang partai. Tujuannya untuk membenahi partai. Oleh karena itu dana yang masuk ke partai harus jelas skema akuntabilitasnya, transparansi pengelolaannya, dan juga pertanggungjawabannya. Jangan sampai malah digunakan misal untuk kepentingan-kepentingan di luar tujuan tadi, kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik. Jadi segala yang namanya berasal dari dana publik, dia harus diikuti oleh skema pertanggungjawaban, pengawasan dan pengelolaan yang juga akuntabel kepada publik gitu. Jadi harus diikuti sama instrumen kebijakan yang lain ya Bu, Mbak Titi ya, nggak cuma sekedar naikin angka bantuan keuangan tadi ya. Betul. Dan soal dana negara untuk partai ini sebenarnya adalah skema yang lazim digunakan oleh negara-negara demokrasi modern. Misalnya kalau di Jerman itu alokasi dana negara untuk partai sekitar 30%. Tapi mereka juga berusaha mendorong sumbangan-sumbangan kecil dari publik. Misalnya begini, kalau suatu partai bisa memperoleh sumbangan yang
berasal dari masyarakat umum begitu ya. Kan sumbangan loh dari masyarakat umum pasti angkanya tidak besar ya, karena sumbangan yang pasti berangkat dari kepedulian pada partai. Nah, negara itu juga akan memberikan yang namanya matching fund, kompensasi. Jadi kalau setiap misalnya 1 euro yang didapat dari masyarakat, itu negara akan mengkompensasi misalnya 35% dari 1 euro, sekian sen begitu. Itu juga mendorong partai supaya menggalang dana dari publik. Ketika dia menggalang dana dari publik, dia akan lebih punya ikatan atau tanggung jawab politik dan moral yang lebih terhubung dengan publik. Jadi dana negara itu satu skema saja, tapi kemudian ada skema-skema lain yang bisa didorong. Di Kanada juga ada ketentuan yang sama. Bahkan di Kanada itu misalnya kalau suatu kontestan atau peserta atau partai sudah mencapai pembelanjaan kampanye sekian persen dari threshold yang dibutuhkan, itu negara bisa mengganti pembiayaan kampanye yang sudah mereka keluarkan. Tentu saja dengan ketentuan harus dilaporkan, tidak boleh misalnya dikeluarkan untuk kampanye-kampanye ilegal begitu. Jadi selama ini memang di negara-negara demokrasi modern alokasi dana negara itu memang sesuatu yang digunakan dalam rangka menguatkan partai politik dan fungsi partai sebagai instrumen demokrasi. Tapi dia tadi lagi ya, bukan sesuatu yang diberikan tanpa tanggung jawab, tanpa akuntabilitas, dan lagi-lagi ingat ini uang rakyat, apalagi misalnya kita di tengah kebutuhan pengelolaan negara yang besar. Ketika ada narasi peningkatan dana partai dari negara, itu tujuannya juga kembali ke rakyat. Supaya para wakil kita ini betul-betul bekerja melayani rakyat, bukan misalnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Rakyat maunya apa, elit maunya apa. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Oke. Nah, ini juga terkait juga dengan adanya usulan biar ada tambahan gitu ya, pertambahan pendapatan melalui APBN juga. Terdengar kabar bahwa sebetulnya ini tuh adalah salah satu cara agar setiap partai politik ini bisa memberikan laporan keuangannya gitu kepada negara, biar bisa di-track down sebetulnya uangnya dari mana aja gitu dan kemana saja. Dan ini sebetulnya juga dilakukan untuk bisa mengurangi adanya korupsi gitu. Nah, gimana nih menurut Bu Titi mengenai hal itu? Ya itu konsekuensi logis ya, karena begini, ketika uang rakyat atau dana negara, dana publik masuk, konsekuensi logisnya kan akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi kan. Itu sebenarnya menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh banyak negara untuk memastikan pengelolaan keuangan partai yang bersih, yang akuntabel, yang tidak benturan kepentingan, yang tidak hanya dikendalikan oleh segelintir orang. Jadi tujuan awalnya itu. Jadi tujuan awal memperbesar alokasi dana negara untuk partai ini untuk bisa masuk ke internal partai dan memastikan tata kelola keuangan partai yang lebih akuntabel, bersih, dan anti korupsi. Nah, selama ini ada kecenderungan karena dia dibiayai oleh segelintir orang atau oleh kelompok-kelompok tertentu saja, jadi mengelola partai itu seperti mengelola keluarga atau perusahaan begitu ya. Nah, akuntabilitas bahasa sederhananya orang kalian tidak kontribusi apa-apa kok buat kamu, kok mau ikut cawe-cawe ngatur gitu ya. Kalau bukan donatur nggak boleh ngatur gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, padahal bahasa itu tidak tepat. Kalau bukan donatur tidak boleh ngatur. Karena kenapa? Karena partai politik itu kan kontes atau berkompetisi memperebutkan jabatan publik yang pada akhirnya dia mengakses keuangan negara, mengakses kekuasaan, mengakses birokrasi ketika dia berkuasa, maka seharusnya dia akuntabel kepada semua secara serta-merta. Nah, tapi memang tadi karena merasa dia dibiayai lebih besar oleh kelompok privat, oleh individu, akhirnya terjadi semacam privatisasi partai politik yang merupakan
institusi publik. Partai ini kan adalah lembaga dan institusi publik yang bekerja di arena kepentingan publik. Harusnya dia serta-merta bersifat ya tadi berorientasi pada kepentingan publik, terbuka, transparan, akuntabel. Tapi tadi karena dia sponsornya itu dominan oleh kelompok atau individu tertentu, berbaliklah dikelola seolah-olah sebagai perusahaan pribadi atau kelompok usaha swasta begitu. Dan tidak diatur lagi ya. Diatasi. Kenapa? Karena tidak diatur jadi seolah-olah tidak ada yang salah begitu Mbak Titi ya. Betul. Dan yang juga menjadi catatan adalah kalau teman-teman perhatikan selama ini partai seringkali mengeluh tidak ada dana atau kemudian memiliki keterbatasan pembiayaan. Tapi ketika ingin mengadakan event atau kegiatan yang exposure politiknya besar, itu pasti di hotel mewah. Nah, tapi teman-teman pernah ngecek tidak laporan pertanggungjawaban keuangannya? Nah, ini yang juga dibutuhkan. Jadi sekarang ini partai memang diminta untuk membuat 3 laporan keuangan. Jadi ada laporan arus kas, buku besar dan lain sebagainya, neraca begitu ya. Tapi laporan itu hanya diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh partai. Nah, ke depan itu tidak bisa tentu saja. Jadi semakin besar sumber daya publik yang masuk ke partai politik, artinya semakin besar pula tuntutan untuk akuntabel, bersih, dan anti korupsi. Jadi audit yang dilakukan selama ini tuh hanya sebatas laporan untuk internal aja juga ya Mbak Titi? Nggak ada pertanggungjawaban kepada negara kah hasil auditnya? Kalau yang kan tadi ada 3 sumber uang ya, kalau yang dari negara, yang Rp1.000 per suara sah dan seterusnya tadi, itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Tapi memang dianggap angkanya tidak signifikan untuk menopang kebutuhan partai. Sementara dana yang lebih besar, yang jauh lebih besar, yaitu yang berasal dari sumbangan baik pengurus ataupun eksternal tadi ya, individu atau badan hukum, itu auditnya ya dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh masing-masing partai politik. Jadi agak berbeda jalurnya. Negara bisa masuk ketika dia bersumber dari uang negara. Tapi negara menjadi tidak bisa masuk ketika sumbernya tadi yang dari sumbangan, karena diputuskan sendiri kantor akuntan publik yang akan memeriksanya oleh masing-masing partai politik. Berarti harapannya ketika nanti misalnya ada perubahan dalam undang-undangnya untuk bisa mengakomodir ini, termasuk itu bisa dimasukkan ya Mbak Titi ya, bagaimana pertanggungjawaban terhadap audit juga ikut diubah begitu ya? Betul. Dan soal pendanaan ini Mas Edo dan Mbak Eza ya, ini tidak bisa jadi satu-satunya formula. Kalau kemudian partai di internal tidak berbenah, misalnya soal pengambilan keputusan tidak demokratis. Kan partai itu kalau menurut Undang-Undang Partai Politik disebut kedaulatan berada di tangan anggota. Nah, oleh karena misalnya kita ingin membenahi partai ke depan, pengambilan keputusan jangan lagi ditentukan hanya segelintir orang. Apalagi misalnya ketum dan lain sebagainya yang menjadi sabda yang tidak bisa kemudian dikoreksi atau didiskusikan oleh pengurus atau partai. Jadi partai pun harus dibenahi. Demokrasi internalnya harus berjalan. Regenerasi politiknya juga demikian. Lalu juga kaderisasi. Jangan sampai hanya karena misal anaknya ketum, keponakannya ketum, tidak pernah ikut kaderisasi, baru lulus sekolah, pulang dari luar negeri, tiba-tiba misal langsung dapat posisi strategis dan menjadi anggota DPR karena dia dicalonkan di dapil yang menjadi basisnya partai. Jadi pembenahannya memang harus holistik karena partai tadi ya masuk ke semua lini kehidupan kita, posisi-posisi publik yang mengatur hidup kita, maka kita ingin orang-orang yang dihasilkan oleh partai adalah orang-orang yang terbaik yang akan menghasilkan kinerja yang juga bermanfaat dan terbaik untuk masyarakat gitu. Iya, jadi sebetulnya juga quote kalau bukan donatur dilarang ngatur tuh nggak bisa diimplementasikan sama parpol ya. Tetap nggak ngatur kok, cuma pengen tahu gitu kan. Publik butuh untuk tahu sebetulnya untuk bisa dilihat secara transparan lah gitu ya. Baik, Bu Titi terima kasih banyak atas pencerahannya sore hari ini.
kita nantikan lagi berarti ya, karena masih akan terus ini masih diajukan ya Bu Titi masih ya, usulan. masih dalam perjalanannya lah. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi. Selamat bertugas kembali melanjutkan aktivitas. Kasih, Selamat sore. Mas Edo, pamit ya, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Gue ngebayanginnya tuh parpol nih jadi kayak perusahaan terbuka. Jadi wajib buat ngasih tahu laporan keuangannya per kuartal mungkin bisa diakses sama publik. Betul. Jadi ketahuan tuh siapa aja donaturnya, masuknya dari mana aja, aktif apa sifatnya kelihatan. Betul. Jadi open recruitment-nya juga bisa terbuka gitu ya. Benar, dia bisa juga kayak gitu. Jadi bisa ditelusuri lah gitu ya. Betul. Somehow jadi ke-connect. Pak Jokowi pernah bilang akan bikin perusahaan parpol TBK. Kayak wah, Pak Jokowi visioner sekali ya. Wow, mungkin polnya bukan politik tapi nampol. Wah, nampol. Kita break dulu ya Detikers. Yes. Abis ini ada lagi deh pokoknya yang seru-seru dari Detik Sore. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Menyapa Detikers sore hari ini ada yang mau nyanyi nih. Tak dudung tak. Ada kawan lama yang berkunjung kembali. Ya. Ini udah lama banget kita nggak update IHSG kayaknya deh. Iya, kenapa Saking lamanya sih? tiba-tiba kayak, hah? Udah segini lagi. Tapi bagus dong. Artinya nggak sesuai dengan warna baju kita ya bagus berarti iya, kan. bener. Ini Cuan. enggak juga sih. Apa libur? Nggak ada Libur. ya. Ada Mas Haikal ya dari Ekonomis dari Mega Capital Securitas. Halo. Welcome back Mas Haikal. Gimana dalam berapa? Sebulan lebih kita nggak ketemu. What's new? Tapi kayaknya ini gak ada saya malah bagus nih, malah naik terus nih. Ntar ada saya balik lagi nih. Kemarin terakhir sama Mas Haikal tuh masih 6 ribuan kan? Masih 6.000, Iya, 6.500. Ya, 6.000. tipis ya. Betul. Ini sekarang udah 7.166 anyway Detikers ditutupnya IHSG hari ini. Dan dalam beberapa waktu terakhir tuh IHSG terus-terusan naik. Cenderung nanjak gitu ya pergerakannya. Bahkan kalau kita lihat grafik dalam 1 bulan tuh dia tuh kayak sebulan terakhir lah. kayak ini kayak menuju ke puncak Rinjani. Wow, capek tapi ku jalani. Betul. Coba deh Mas Haikal mungkin boleh cerita ke kita apa aja saat ini yang sedang dipantau sama para investor. Oke, mungkin kenapa sih gitu IHSG bisa tiba-tiba rally sampai segininya gitu ya. Enggak tiba-tiba lah Mas, take time. Setiap hari naik jalan. Iya benar gitu. sih. Betul. Kalau kita melihatnya mungkin pertama dari global dulu ya. Global pertama ya yang kerok awal hancur kan Trump. Nah Trump ini udah bener-bener kemarin udah habis pause dia tarif. Dia juga kemarin pause lagi 90 hari ke China. Yang mana tadinya China mau 145% tarif jadi 30% lagi gitu. Dan ini tuh juga kayak menimbulkan pure kelegaan. Jadi kayak investor tuh udah sama sekali gak mempertimbangkan kemarin gitu. Efek dari tarif kemarin. Nah terus bank sentral global itu juga melakukan rate cut gitu, yang mana ini nge-enhance economic growth gitu. Nah mungkin kemarin ceritanya banyak nih sebenarnya di domestiknya juga gitu. Nah kalau di domestik kemarin terakhir kali BI kan habis melakukan rate cut gitu dari 5,75 sampai
Jadi ke 5,5%, 25 bips gitu. Nah ini sebenarnya kenapa sih BI ini tuh melakukan hal ini gitu. Pertama rupiah, BI udah ngeliat udah appreciate nih. Dari tadinya range ke 16.800, 16.900 sekarang sudah sampai bahkan 16.300 gitu, 16.400. Dan juga ada concern di GDP Indonesia. Waktu itu rilis terakhir untuk kuartal 1 2025 itu di angka 4,83%, yang mana itu di bawah ekspektasi. Biasanya kan kita selalu 5%-an kan gitu, 4,83%. Dan juga dari sisi fiskal ada pendapatannya itu turun gitu secara year on year sekitar 10,77%, yang mana ini mengharuskan lah paling nggak dari segi moneter kita melakukan kebijakan ekspansif untuk nolong growth gitu. Tapi kalau buat main driver kenapa IHSG ini rally terus itu yaitu udah hilang gitu concern dari investor akan tarif Trump, walaupun sebenarnya masih ada gitu. Ntar mungkin saya elaborate lagi. Nah itu kalau dibilang saat ini tensinya mereda, iya benar mereda karena ada masa penundaan tadi ya. Walaupun dalam masa penundaan ini juga nggak yang lega-lega banget, karena masih ada yang negosiasi. Tahu juga Trump akan seperti apa nanti dalam 90 hari ini gitu. Artinya apakah ini adalah bom waktu nanti atau kayak kapan nih kita bisa percaya ya segini akan terus naik gitu, atau kapan nanti momennya? Justru sebenarnya kalau sekarang dari teman-teman analis juga ngeliat investor ini udah investor IHSG ini tuh udah on the top sebenarnya nih di 7.170 ini tuh udah lumayan concernnya. Dan sekarang juga sebenarnya bukan dari Trump tapi ada beberapa katalis negatif dari global sebenarnya ya, mungkin dari Trump tapi secara tidak langsung gitu. Yang mana kemarin itu US Treasury bonds itu di downgrade gitu. Dari tadi dia ratingnya AAA jadi AA1 gitu, A1 gitu. Yang mana ini ngakibatin banyak sell off gitu di USD. Nah USD kan juga jadi safe haven tadinya, investment itu kan naik terus kan. Nah jadinya kemarin rate cut yang biasa berimpact terhadap penurunan yield obligasi, itu tuh obligasi kita tuh stay di situ-situ aja karena ngejaga spreadnya ke USD. Yang mana ini juga jadi drawdown buat efek ekspansif yang tadinya seharusnya positif banget. BI rate cut jadinya nggak se-efektif biasanya gitu. Berarti juga ya memang nggak bisa dipastikan juga akan sampai kapan untuk menantinya, karena memang juga kan setahu kita terakhir update adalah kita masih dalam proses negosiasi, tapi cukup direspon dengan baik lah ya. Walaupun kita dapat serangan-serangan lagi juga tuh, serangan balik macam Chris lah, tag halal lah dan segala macam juga gitu. Nah ini beralih ke pasar Indonesia juga nih Mas, apa yang terjadi sampai apakah terlen? Pasar domestik ya. Kalau kemarin sebenarnya saya ngelihat banyak sebenarnya inflow-nya itu utamanya dari domestiknya sendiri. Asing itu net flow itu sebelum pas jual itu mungkin sekitar puluhan triliun, tapi sekarang itu net inflow-nya itu bahkan sampai 10 triliunnya belum ada. Jadi benar-benar kalau kita lihat yang ngedrive IHSG naik itu sebenarnya domestik aja gitu. Dan mungkin kayak beberapa padahal Danantara belum masuk ya. Who knows. Tapi mungkin tapi belum masuk kan Mas? Ya kayaknya belum deh mereka. Kayaknya sih belum sih, tapi kayak mungkin kan ada beberapa institusi pemerintah yang mempunyai dana yang bisa masuk juga gitu. Dan kayak kemarin saya ngomong banking yang udah under value banget kan sekarang juga udah naik sekitar hampir 15-20% gitu. Dan di 7.200 ini secara teknikal juga sebenarnya udah di fase resistennya sebenarnya. Jadi kita ngelihat mungkin kalau sekarang IHSG ya udah lampu oranye lah, udah mungkin yang tadinya udah cuan ya udah mulai take profit sudah lah, gitu. Bisa ini ya ngelepas ya sekarang ya. Kalaupun ada yang berani untuk tetap hold ya itu keputusan Anda gitu. Tapi kalau memang ini dirasa sudah cukup, boleh dilepas sekarang. Tapi kenapa nggak optimis aja gitu? Kayak mungkin akan datang lagi nih sentimen-sentimen baik juga, termasuk juga kayak let's say kemarin juga katanya Danantara akan menggait investor dari Thailand gitu, yang artinya juga bisa jadi bikin pasar domestik lebih menggeliat lagi gitu, semangat. Masalahnya adalah Mas Haikal tadi udah bilang kayaknya udah dijenuh, udah ada resistance nih 7.200. Yes. Ya plus kayak dari outlook ekonominya sendiri, selain dari BI udah red cut, walaupun BI red cut, BI itu nurunin outlook buat GDP growth Indonesia di 2025. Tadinya ada di range 4,7 sampai 5,5, sekarang jadi 4,6 sampai 5,3. Terus juga loan growth, pinjaman, tadinya dia 11 sampai 13% tuh diturunin tuh sama BI jadi 8 sampai 11%. Mana BI juga ngelihat di sini ada perlambatan ekonomi domestik gitu. Walaupun
ekonomi global BI naikin dikit yang 2,9 jadi 3,0 gitu. Gara-gara mungkin Trump udah mulai ternyata gak segokil yang dikira gitu nih orang gitu. Kata Trump, katamu, kataku. Nah itu benar juga kadang sekarang ini kita udah di pause gitu, kita udah melakukan negosiasi tapi belum tahu nih end resultnya itu apa. Takutnya end resultnya jauh dari apa yang kita ekspektasikan ternyata jelek banget, ya market bisa balik arah lagi gitu. Jadi sebenarnya dengan ini saat ini udah di batas resistance gitu ya, batas jenuh. Berarti kalaupun dia turun gitu, kira-kira supportnya akan sampai di level berapa, Mas Haikal? Itu kalau misalnya anggap aja, apakah akan turun lagi ke bawah 7.000? Kalau misalnya, kalau saya ngeliatnya kalau sekarang, kalau misalnya nggak ada ceteris paribus itu, nggak ada variabel lain yang mempengaruhi yang parah banget, tiba-tiba apa gitu anjing ya. Ya one man mungkin turunnya paling mentok mungkin 6.900 gitu. Tapi kalau misalnya ada katalis dari luar yang benar-benar bisa ngebikin drawdownnya lebih parah, mungkin ya 6.800, 6.700 itu ya mungkin banget juga sih. Apa potensi katalis lain yang terbaca sampai saat ini? Pertama, perang? Trump itu pasti itu. Perang maksudnya? Oh perang. Kalau perang sih militer? Saya ngeliatnya kalau eskalasi, paling yang sekarang kan ada Pakistan sama India dan semuanya, itu bukan perang yang scale-nya bisa sampai nge-efek ke IHSG sih gitu. Tapi kalau misalnya major countries yang terlibat itu mungkin aja gitu, misalnya China atau apa. Tapi kan sejauh ini sih untuk sampai perang militer kayaknya belum gitu. Terus kedua mungkin saya ngeliatnya itu dari USD sih. USD-nya ini mau kemana sebenarnya? Kalau USD-nya yield-nya naik terus, itu kemungkinan akan menghambat inflow dari foreign juga ke Indonesia gitu. Apalagi ya, sekarang kita udah lihat di bonds market gitu. Udah red cut, tapi nggak turun gitu yieldnya, price-nya tetap segitu-gitu aja sih bonds marketnya. Dan ini juga bisa terjadi di IHSG. Asingnya yang seharusnya bisa balik lagi ke kita, tapi masih ketahan di luar gara-gara ya mereka prefer pakai USD aja, yieldnya udah tinggi banget gitu. Gue mau nanya sedikit pertanyaan yang cukup menggelitik buat gue karena dengan terpilihnya paus baru, Paus Leo 14, kan saat ini pemberitaan menyampaikan bahwa Paus Leo ini concern banget sama yang namanya perdamaian, berusaha untuk mendamaikan yang di Ukraina dan Rusia, Israel, Palestina dan hal lainnya lah. Apakah ini ada dampak gitu ke market? Nggak mesti harus sampai ke ISG, mungkin dari market secara keseluruhan lah. Ya, ini pertanyaan yang agak out of topic dari saya, tapi kalau saya ngelihatnya dari Pope Francis pun selalu mengkampanye perdamaian atau apa. Jadi emang ini usaha yang baik, tapi apakah Pope di Vatikan itu punya power sekuat itu sampai bisa mempengaruhi policy? Ya mungkin menginfluence beberapa orang bisa gitu, tapi kalau secara saya ngelihatnya apa yang dilakukan Pope Francis sama Pope Leo itu dia melanjutkan sebenarnya masih sama gitu. Dan kalau impactnya ke market sih menurut saya sekarang ya lebih ke nggak begitu berefek sih sebenarnya. Atau mungkin tidak secara langsung lah ya. Tidak secara langsung mungkin juga gitu. Karena apa saja memang bisa mempengaruhi pergerakan market ya, termasuk itu, tapi untuk pastinya akan seperti apa, we will see. Ya, dan karena ngelihatnya bukan berarti apa yang dilakukan Pope Leo nggak berguna, tapi saya ngeliatnya lebih ke faktor-faktor yang berpengaruh itu lebih ke sekarang ke financial instrument dari USD-nya gimana. Tapi mungkin bisa dilihat dari sisi politiknya ketika Paus Leo berasal dari Amerika. Ya, atau mungkin juga melakukan perjalanan lagi ke negara-negara tertentu lah ya gitu, yang bisa kata Mas Haikal, aku belum menggali analisis dari sudut pandang itu ya. Belum sampai situ Mas. Iya. Mungkin narasumber lain lebih tahu kan. Bisa aja gitu ya, tapi ya. Bisa jadi. Who knows gitu. Tapi anyway, dengan saat ini market sedang hijau-hijaunya, ini di dalam negeri sendiri kan there's gonna be another long weekend, bahkan bisa ada 2-3 long weekend lagi nih, padahal udah berkali-kali. Seperti apa harusnya sikap investor untuk bisa mengantisipasi adanya gejolak gitu di kalau dengan harga yang sekarang gitu dan apa yang pernah kita laluin bersama, kalau menjelang long weekend itu pasti sell off lumayan gede sih, apalagi habis rally kayak gini. Jadi mungkin ya benar per hari mungkin bisa partial profit, take profit terus gitu sih. Untuk
menghindari potensi drawdown itu, karena pasti investor kan menjelang weekend itu bakal risk off gitu. Dia udah ngelihat floating profitnya udah lumayan gede, ya pasti ngamanin dulu lah beberapa gitu. Jadi untuk investor retail mungkin jangan sampai ketinggalan juga gitu sih. Kalau di momen resisten yang sekarang masih ada nggak saham yang masih menarik untuk dikoleksi? Kalau sekarang sih rata-rata semuanya udah pada terbang semua sih yang big caps ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman penonton semua ada yang ngulik bisa tahu alpha dari mid cap ke small cap, mungkin tuh tetap bisa dilakuin invest. Tapi kalau secara umum kayak sektor-sektor big banks atau apa gitu naiknya udah cukup signifikan sih sebenarnya. Hold mungkin masih bisa beberapa hari lagi gitu kalau untuk yang jangka pendek, ataupun ya kalau mau percaya banget sampai mau 5 tahun 10 tahun ya mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya yang buat trading. Apalagi yang membatasi dirinya ke saham big cap saja kayaknya sih mending wait and see dulu aja lagi gitu. Mending ini ya beli tiket Foo Fighters sama Smashing Pumpkins ya. Lagi ya. YOLO ya mentality. Iya, dipakai dulu duitnya, nggak diputar dulu. Rezeki bisa dicari gitu kan ya. Aduh. Baiklah kalau gitu. Ada lagi mungkin? Udah cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak. Siapa lagi yang kita masukkan dalam variabel analisis ini? Itu cukup kaget sih Bob. Cukup ya. Tidak diduga dan tidak disangka bukan. Ini membuktikan Mas Haikal sudah cukup jarang ke Detik Sore. Karena apapun yang datang dari kita pasti akan ajaib. Absurd. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi juga di Mas Haikal lainnya ya. Dan tentunya Detikers nanti abis ini kita balik lagi. Masih ada keseruan lainnya juga yang tidak hanya hore-hore. Betul. Tapi sebelum kita tutup, tentunya Mas Haikal mau membuktikan tadi. Suaranya sudah sempat bergema kan? Tuh, gapat. Balik lagi ayo Mas Haikal, kita belum akan break kalau Mas Haikal belum. Habis ini Detikers ya, kita masih akan mengudara sampai jam 5:30 nanti. Makanya tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Menyapa Detikers. Menyata itu maksudnya memberi kenyataan memberi kenyataan kepada Detikers bahwa kami sudah kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aku merasa hari ini tuh wardrobe-nya tuh kayak mau nongkrong gitu aku. Masa sih? Iya. Nongkrong di mana kalau boleh tahu dengan kostum kayak gini? Baru ngeliat kan Detikers kalau bawahannya tuh sungguh sangat menabrak warna gitu. Enggak sih menurutku sih. Ya kan masih bisa berbalas pantun kan. Kalau ungu atau hijau neon mungkin. Atau hijau bisa stabilo. Juga gimana yang pakai. Ya, tapi ngomong-ngomong soal juga gaya-gaya berpakaian. 2025 ini apakah masih sering juga berbelanja pakaian? Kain gitu ya. Berbelanja pakaian. Jauh banget bridging-nya kita. Enggak, masih tapi gitu. Padahal udah berusaha untuk kayak minimalism aja, beli tuh yang butuh aja, emang lagi butuh banget gitu, nggak yang aduh udah lucu nih beli deh gitu. Tapi masih tetap ada sih sulitnya begitu. Karena apa? Misalnya karena aku ingin berbagi. Bagus. Wow, orang kaya memang berbeda gitu ya. Ini lagi banyak juga sih isu soal ya fast fashion sebenarnya nggak lagi banyak sih, tapi memang jadi salah satu isu yang lagi rame diomongin lagi gitu ya, gara-gara salah satu jenis sampah paling banyak selain food waste itu adalah dari pakaian ya, fashion gitu. Tapi malah kayaknya juga ya Indonesia nggak termasuk ke dalam salah satu produsennya, karena ternyata yang banyak malah dari negara lain. Kita tuh malah nerimain aja, kita yang beli aja gitu dari kita negara lain. Kita jadi tong sampahnya. Kita yang membeli. Kalau produksi mah masih nggak terlalu dibanding negara itu kan, maksudnya. Iya sih. Gitu, nggak sebanding juga gitu. Bahkan sebenarnya yang kita ketahui adalah salah satu raksasa tekstil Indonesia kemarin pilot dan sekarang nambah lagi update terbarunya. Keren. Ada salah satu
Ada salah satu pimpinannya nih yang diduga melakukan tindak korupsi, tindak pidana korupsi gitu. Ex-dirut ya? Ex-dirut ya posisinya, nanti aku mau make sure juga sih sebetulnya ya. Gitu, jadi belum berakhir juga ya setelah kemarin kita kayak ya sad banyak kemarin yang itu kita harus kehilangan pekerjaan. True that. Mereka kan sebenarnya udah dinyatakan pilot. Kemudian ternyata dalam kasus ini Kejagung menemukan fakta baru karena sempat mencurigai katanya karena kok 2020 itu untungnya tinggi banget, tiba-tiba 2021 kok rugi besar banget gitu. Jadi dari situ timbul kecurigaan, kemudian pada akhirnya nih baru-baru ini minggu lalu kalau nggak salah itu ditangkap mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isma atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto oleh Kejagung ditangkap di Surakarta, kemudian diproses nih, katanya ada dugaan tindak korupsi. Kita pengen cari tahu lebih jauh seperti apa sebenarnya duduk persoalannya bisa sampai ditangkap langsung di Surakarta saat itu. Kita akan ngobrol sama penguasa Surakarta. Ada Mas Ahmad Raufik dari Detik Jateng. Kaget aku penguasa Surakarta. Kirain Pak Jokowi ya? Kirain aku ini ayam goreng Mbah. Bukan. Sarito. Mas Raufik, selamat sore. Mas Raufik. Selamat sore. Wah. Nggak digerai lagi Mas Raufik. Mas Raufik ini belah pinggir ini gimana nih rambutnya? Iya ini pokoknya biar agak beda gitu sih. Oh iya benar. Takutnya kalau bosen. Enggak kok. Bosen sama backgroundnya maksudnya. Backgroundnya ya. Iya. Mirip vokalisnya My Chemical Romance. Wow. Jadi My Chemical Raufik. Gerard Way, out of my way ya. Mas Raufik, ini kan kejadian penangkapannya tuh terjadi di wilayah kekuasaannya Mas Raufik nih ya, di Surakarta. Betul. Mantan dirutnya Sritex nih Pak Iwan. Kalau boleh diceritain mungkin dari kronologi penangkapannya mungkin sudah ada diketahui informasinya, dan kemudian juga sebenarnya seperti apa duduk persoalan kasus. Tadinya kan ini kita taunya ya pelemahan ekonomi aja di Sritex, ternyata ada dugaan korupsi nih dalamnya ternyata. Boleh Mas Raufik diceritain iya, ke kita? Betul, memang agak ini ya apa namanya plot twist ya. Jadi yang awalnya pemerintah berusaha mengatakan berusaha menyelamatkan Sritex kan seperti itu, dan ternyata justru ex-dirut yang sekarang menjadi komisaris utama yang menjadi komisaris utama Iwan Setiawan Lukminto tiba-tiba ditangkap di Solo. Memang sebenarnya lokasi penangkapan pastinya memang belum diketahui, tapi karena dia memang rumahnya di Solo, memang asli Solo, keluarga Lukminto itu memang keluarga asli Solo. Iwan sendiri memiliki rumah di daerah Banjarsari. Juga memang lokasi penangkapannya di situ. Itu Selasa malam, dan langsung tim dari Kejagung yang melakukan penangkapan, dan padahal pesawat adanya pagi gitu. Jadi sempat transit cukup lama di kantor Kejaksaan Negeri Surakarta, itu sempat transit 7 jam. Kemudian cukup lama juga sampai pagi. Mereka menunggu penerbangan, kemudian barulah kemudian dibawa ke bandara dan dibawa ke Jakarta. Kalau penangkapannya memang seperti itu. Dan kalau memang duduk persoalannya memang seperti yang dikatakan Mas Edo tadi benar. Jadi memang titik poin utama kecurigaan sebenarnya memang dari hasil laporan keuangan ya, karena Sritex ini merupakan perusahaan terbuka gitu, perusahaan yang sudah go public. Mereka memiliki kewajiban memberikan laporan keuangan segala macam. Di tahun 2020 itu mereka memiliki keuntungan itu sampai 1 triliun gitu, dan pada setahun berikutnya ruginya 15 triliun. Iya, 15 triliun. Wow. Jadi memang sangat drastis. Tadi Mas Raufik udah bilang kan, ternyata benar bahwa kecurigaan itu timbul dari hasil laporan keuangan yang drastis berubah dari 1 tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Cuan triliunan ke rugi cuan triliunan. 1 triliunan, ruginya langsung
belasan triliun. Betul. Nah ini in kemarin just sudah 1 year. ditangkap, kita coba lanjutin lagi. Tadi Mas Rofik sempat terpotong soalnya penjelasannya. Kita kembali ke Mas Rofik yang ada di Jawa Tengah. Selamat sore Mas Rofik. Mas Rofik sudah bisa Selamat sore terhubung kembali. Mas. Oke. Mas Rofik sorry Mbak banget. Eza. Tadi terpotong soal dugaan ini apa namanya permainan kong kali kong lah ya istilahnya dengan kreditur yang memberikan pinjaman begitu kepada Sritex yang dilakukan sama di rootnya sendiri. Kemudian juga ada 2 tersangka lainnya dari BJB ya, Bank Jawa Barat dan juga Bank DKI kalau nggak salah. Coba Mas Rofik boleh diulang kembali Mas tadi soal duduk permasalahan yang soal kredit tadi. Iya betul, jadi karena memang Sritex sendiri kan memang memiliki banyak hutang ya sebenarnya. Kalau di total itu mencapai sekitar 23 triliun gitu. Dan sebagian itu di bank milik pemerintah, baik milik negara maupun pemerintah daerah. Jadi ada 3,5 triliun yang utangnya dari Sritex itu yang berasal dari baik bank BUMN maupun bank daerah seperti Bank DKI, seperti Bank BJB gitu, dan ternyata dari penelusuran yang dilakukan oleh kejaksaan sementara ini memang dugaan yang bermasalah itu ada di 2 bank tersebut yang akhirnya dari kredit tersebut yang kredit seharusnya untuk modal usaha yang kemudian ternyata digunakan untuk kepentingan lain dan pembelian aset yang tidak produktif seperti itu. Itu temuan sementara itu terjadi di 2 bank tersebut yang kira-kira nilainya sekitar 690 miliar. Oh wow. Yang pada akhirnya dianggap sebagai kerugian negara begitu Mas ya? Iya betul, karena ini bank pemerintah kan, pemerintah daerah, sehingga ketika ini kredit ini disalahgunakan itu berarti pemerintah ini dong menderita kerugian kan seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan nanti di bank-bank BUMN dan bank daerah lain juga saat ini juga masih ditelusuri seperti itu, apakah memang ada fraud di pencairannya atau tidak. Iya, karena belum ada kejelasan juga ya hasil penelusuran dari dari Kejagung sendiri seperti apa sebenarnya SOP yang dilanggar gitu Mas Rofik ya? Iya betul, apalagi kita tahu bahwa nilai utang dari Sritex dengan nilai asetnya memang jomplang cukup jauh ya. Mereka punya kewajiban utang itu sampai 23 triliun, tapi mereka punya aset cuma sekitar 10 triliun kan seperti itu. Kira-kira dulu ketika pencairan kredit seperti apa, apakah memang agunannya bukan berupa aset, mungkin berupa semacam bisa SPK atau saham atau seperti apa, itu kan juga bisa menjadi salah satu bahan pemeriksaan di kejaksaan. Nah, Mas Rofik bentar deh, karena kan ini sebetulnya adalah pertanyaan mengenai bagaimana bentuk penyelewengannya gitu ya dugaan korupsinya ini. Apakah ini sebetulnya sudah ada temuan juga, apakah memang digunakan untuk keuntungan pribadi kah, atau mungkin sebetulnya ya memang masih dalam upaya untuk menyelamatkan perusahaan, cuman ya di prosedurnya yang ternyata tidak sesuai gitu. Kalau dari statement dari Kejaksaan Agung sendiri sebenarnya sudah clear. Salah satunya adalah hasil kredit itu justru yang seharusnya digunakan untuk sebagai modal usaha semacam itu justru digunakan salah satunya untuk pembelian aset non produktif semacam itu. Jadi memang peruntukannya memang tidak sesuai. Ada beberapa aset yang dibeli dan akhirnya itu dijadikan acuan gitu ya sama Kejagung untuk ini ada indikasi penyalahgunaan dana gitu ya, dana modal kerja. Iya betul, itu menjadi salah satu pintu masuk bagi kejaksaan untuk pengungkapan kasus ini, apalagi kerugian negara cukup gede. Betul. Hampir 1 triliun.
Iya, betul. Iya betul. Ya, walaupun hampirnya nambah 300-an lagi sih ya. Tapi kan kita juga lihat duit segitu juga belum pernah ya. Ya yang jelas mereka utangnya ke bank milik pemerintah dan milik daerah itu sampai 3,5 miliar. Jadi memang cukup besar. Apakah fraudnya cuman yang di 2 bank itu atau ternyata ada di bank lain? Mungkin kita perlu menunggu nanti dari penyelidikan lebih lanjut dari kejaksaan. Oke, nah Mas ini terkait juga dengan salah satu yang menjadi keprihatinan gitu adalah ketika Sritex ini harus me-let go, mem-PHK puluhan ribu karyawan juga. Nah ketika berita ini juga dinaikkan mengenai adanya dugaan atau pengusutan korupsi ini, apakah berpengaruh hak-hak gitu ya, iya betul berpengaruh juga sama hak-hak ex karyawannya? Kalau hak-hak ex karyawan saat ini memang kita beberapa hari yang lalu mendapat informasi dari salah satu serikat pekerja bahwa sekarang ini masih ada sekitar 300-an miliar hak pekerja yang belum terbayar. Jadi termasuk pesangon, termasuk barangkali gaji. Cuman untuk kewajiban terhadap karyawan atau terhadap buruh itu kan kalau saat ini sudah berada di tangan kurator, sudah tidak lagi berada di tangan Sritex karena sudah pilot dan sudah semua asetnya dan tanggung jawabnya diambil alih oleh kurator. Tapi memang kuratornya sendiri sepertinya memang juga masih harus banyak berhitung karena nilai aset dan nilai kewajibannya sama sekali tidak sebanding. Tapi ya semoga hak dari karyawan dan para buruh itu nanti menjadi prioritas bagi dari kurator dalam mengelola aset milik Sritex ini. Ya. Dan tentunya juga yang jadi sorotan adalah sampai mana sekarang prosesi peradilannya dan sebetulnya apa yang mengancam mantan bos Sritex ini hukumannya, Mas? Kalau saat ini memang dari kejaksaan sendiri memang untuk untuk pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat memang pasal tindak pidana korupsi karena memang jelas karena perbuatan ini diduga memang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini pemerintah daerah pemilik saham dari bank-bank yang terlibat dalam kasus ini, baik Bank Jabar Banten maupun Bank DKI. Kasus yang cukup mengernyitkan dahi buat saya karena saya ngikutin Sritex tuh dari zamannya mereka jaya-jayanya begitu sampai berhasil tetap survive gitu di kala pandemi dengan memproduksi diversifikasi produk yang lain gitu. Jadi ketika tiba-tiba mendapatkan ini dan Pak Iwan sendiri juga merupakan anak dari pendiri Sritexnya sendiri ya Mas Rofik ya yang pada akhirnya kita kayak kok bisa sampai ngelakuin ini gitu. Iya betul, kita kemarin juga sempat agak bingung di awal-awal ini agak behind the scene-nya kan dua anaknya itu namanya cukup mirip kan, Iwan Setiawan Lukminto dengan Iwan Kurniawan Lukminto. Pada awalnya memang simpang siur ini siapa yang ditangkap, soalnya kalau dirut yang menjabat saat ini kan Iwan Kurniawan Lukminto. Tapi ternyata yang ditangkap justru ex dirutnya yang barangkali ketika saat itu dia yang menjabat sebagai direktur utama karena pergantian kepemimpinan ini baru 2023 yang lalu, baru 2 tahun. Ya memang sangat disayangkan itu. Sritex itu menjadi salah satu pabrik tekstil yang cukup sigap sebenarnya. Dia mengganti permajaan mesin dari mesin lama ke mesin 4.0. Bahkan terlalu sigap rasanya Mas Rofik ya. Termasuk sangat sigap mengantisipasi itu, dan saya sendiri juga beberapa kali masuk pabriknya juga mesin-mesinnya sangat canggih dan efisien banget, terutama untuk mesin-mesin tekstilnya. Tapi nggak tahu kenapa, memang apakah ada kesalahan tata kelola atau seperti apa.
di tubuh Sritek ini barangkali itu akan menjadi terungkap nanti justru di kasus ini. Iya. Dan menarik untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Iwannya sendiri gitu. Kenapa ini bisa sampai terjadi, seperti apa sebenarnya duduk persoalannya dari kacamata beliau gitu ya. Mengingat Pak Iwan juga sudah lama sekali di Sritex dan melanjutkan usaha orang tua juga. Betul gitu. Kayak kok tega gitu ya, kok bisa gitu. Tapi berarti seperti untuk sekarang situasi terbaru Sritex tuh seperti apa Mas? Yang kabarnya kan mau di take over juga oleh BUMN. Apakah itu sudah terkonfirmasi atau gimana? Memang beberapa sekitar dua minggu lalu beberapa karyawan sudah mulai diminta masuk, sudah mulai diminta bersih-bersih seperti itu karena saat ini investor baru itu juga sudah penjajakannya memang sudah cukup intens dan memang sudah beberapa pejabat di pemerintahan sudah meyakinkan kalau investor ini sudah hampir pasti akan menanamkan modalnya untuk membuat Sritex bisa kembali bergerak sehingga para karyawan ini bisa kembali bekerja. Tapi memang sampai saat ini belum terdengar lagi kabarnya apakah itu sifatnya menyewa kepada kurator atau memang dia nanti berani take over semua, membeli perusahaan itu dengan tentunya juga berani juga melunasi kewajiban-kewajiban. Kita juga saat ini masih menunggu kabar selanjutnya. Siapa tahu tiba-tiba diambil sama Danantara. Bisa jadi aja kok. Tidak ada yang tidak katanya mungkin pengusaha ya. Sih. Katanya pengusaha, tapi nggak tahu. Baik. Mestinya info A1-nya nanti akan datang dari teman-teman Detik Jateng ya, dari Mas Rofik. Iya, kita akan nantikan itu selalu. Pokoknya saya kontak Mas Edo. Siap Mas Rofik, terima kasih banyak kalau gitu Mas Rofik untuk bincang-bincangnya sore ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Selamat sore Mas. Selamat bertugas Mas Edo, Mbak Eza, selamat sore, salam sehat selalu. Ya. Terima kasih ya. Oh kirain mau bikin baju tidur anti peluru. Biar apa? Kita emang ada serangan rudal tiba-tiba malam-malam. Biar kalau ditembak langsung nolak gitu. Abis ini Detikers masih ada satu sesi lagi. Yes. Yang seru-seru nih ya. Jadi kalau sekarang udah gak perlu takut lagi kayak nonton ke konser sendirian. Enggak. Nonton bioskop sendirian. No gitu. Kita punya emang ada ya orang-orang takut nonton konser sendirian? Nonton film sendirian? Mungkin. Oh bisa jadi ada bisa jadi gitu kan. Atau mungkin juga butuh nambah teman baru juga, koneksi baru juga. Dan ada satu komunitas yang memfasilitasi itu. Jadi kita gak usah kemana-mana sendirian lagi. Keren. Ketemu sama yang hobinya sama gitu. Coba nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari komunitas yang satu ini ya Detikers. But don't go anywhere, kita akan balik sesaat lagi tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Wanita. Kita break lagi yuk. Karena kita belum ready, but ready or not, we are still here for you Detikers. Gitu. Karena udah ada Brigade Ade Cynthia yang akan melaporkan lagi kondisi jalanan terkini di Jakarta. Apakah Brigadir Ade Cynthia sudah siap untuk memberikan laporannya sore ini? Coba kita cek dulu. Nah. Kayak gaya siapa ya ini? Nobita, bukan ya? Brigadir Ade di tengah sudah jalan berganti. Iya loh. Takut banget kita. Siapa juga yang enggak di tengah kok. Enggak ya, di pinggir aman ya. masih ya. Nih, boleh. Trotoarnya agak luas ya. Aman. Oke, baiklah kalau gitu silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat
Sore Detikers, saat ini saya berada di kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Kalimalang pada sore hari ini terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan begitupun dari arah Dewi Sartika atau PGC yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Semanggi juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat bahwa kecepatan kendaraan di kawasan ini pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan mengingat kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap untuk bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Halim ataupun menuju ke arah Dewi Sartika, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Terlihat di kawasan ini banyak aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi hal tersebut dan bagi pengendara angkutan umum untuk tidak mengetem terlalu lama di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan ini masih banyak dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Dan tak henti-hentinya kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 khususnya untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan bagi pengendara roda 4 juga pastikan tidak mengemudi sambil merokok. Dan bagi pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk antisipasi banyaknya aktivitas pertokoan, kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area pertokoan, dan bagi pengendara roda 2 untuk juga tidak memastikan kendaraan Anda di trotoar jalan, dikarenakan trotoar jalan diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Siap. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Benar, ya. Silakan kembali dilanjutkan jajan ciloknya. Ngejudge banget. Kayaknya di sekitar situ ada terima kasih. jajan cilok yang seru-seru. Udah tahu belum ada cilok Walid Brigadir Ade? Oh iya. Terputus. Ya ampun, aku jadinya nggak tahu ya. Mungkin Detikers boleh di scroll sosial medianya karena nggak tahu lagi happening atau enggak. Tapi kayaknya ini juga bukan review pertama aku yang aku tonton. Ada cilok bentuknya kepalanya Walid. Okay. Terus ada juga cilok berbentuk Disney Princess gitu. Jadi pengen jajan deh. Kayak kita nanti merayakan 2 tahun Detik Sore bikin cilok muka kita berdua. Gini dong. Dimakan sama Mas Tito. Gak apa-apa. Tapi ini gak cuman soal jajan-jajan aja kayaknya ya yang butuh teman. Karena menurut aku ya jajan itu kayak I'm okay solo traveling, I'm okay nonton bioskop sendirian, tapi kalau jajan sendirian rugi tau. Iya lagi. Gue gak bisa makan banyak. Bener. Tapi gak pengen. Karena juga ada promo-promonya kan. Kayak lo kalau mau dapetin promo ini beli dulu segini. Betul. Jadi bisa sharing tuh harusnya. Atau mungkin misalnya menjelajahi satu area yang jajanannya banyak gitu. Misalnya ke Blok M gitu ya. Yeah. Sayang banget kalau misalnya cuma beli 1. Tapi beli 2, 3 mubazir gitu. Betul. Jadi emang harus butuh temen juga. Betul. Gitu. Ini salah satu difasilitasi nih sama komunitas ini. Nah menurut aku sih kalau misalnya dari soba-sobi sporty ya, ada paddle lah, ada yoga lah, itu bisa nyari temen juga. Festivalan bisa nyari temen juga, apalagi cuma jajan doang. Bener ya sih, kan? Bener sih. Kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari komunitas Joindong. Ini adalah foundernya, ada Andi M. Sabrani. Tadi gue lupa lagi dibilang panggil apa ya? Oh iya. Randi is in the house, yo. Welcome to Detik Sore. Let's go. Randi ini founder komunitas Joindong. Yeah. Are you the only founder? Sehingga dibilang founder kan biasanya kalau bareng-bareng tuh co-founder biasanya kan. Kayak apa memang lo adalah orang pertama yang menginisiasi ini? Joindong. Oh ya? Iya, sendirian. Sejak tahun? 2020. Oh 2020. Okay. Pas pandemi kah? Sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi. Slightly sebelum pandemi. Betul lah ya. Benar ya, ini adalah komunitas Joindong gitu ya. Yang artinya KJD. Adalah KJD. Komunitas Joindong. Iya sih. Tapi kalau KDM kayaknya bukan komunitas ya. KDM jadinya ke barak militer kita. Nah ini dari lupa mau nanya. Nah apa? Komunitas Joindong. Ini adalah komunitas yang bisa
menjadi wadah bagi orang-orang yang gak punya teman untuk melakukan kegiatan yang lebih banyak orangnya harusnya. Atau gimana? Sekali. Awalnya apa kegiatannya? Cerita dulu deh dari Awalnya itu dari sebenarnya kenapa bikin ini tuh dari keresahan sebenarnya. Iya, aku kan dari Makassar kan, terus nyampe di sini tuh pengen ke konser. Oh, Usda juga berarti. Utusan daerah. Utusan daerah. Ya betul. Perantau lah ya. Rantau. Terus sampai di sini waktu itu belum ada komunitas buat nonton konser bareng. Oke. Terus kayak daripada pengen banget ke konser ini gitu kan, tapi nggak ada temennya, daripada ke skip ya udah bikin komunitas aja. Oh. Gue curiga dia nanti 5 tahun lagi bikin partai sih. Join dong komunitas langsung ya. Nggak suka ngumpulin orang. Ngumpulin orang bener. Berarti diawali dengan konseran gitu. Iya, diawali dengan konseran. Karena aku juga sering juga tuh lihat kalau misalnya ada postingan dari promotor misalnya atau siapa mau konser gitu. Komennya tuh adalah cari tebengan dong, cari barengan dong dari Bogor banyak. Orang gitu. Pasti selalu ada seperti Tapi itu. Bukan dari situ ya akhirnya ini bisa nih dibikin komunitasnya nih. Memang dari keresahan diri sendiri aja pengen cari temen gitu. Sama seperti yang komen-komen waktu itu pendekatannya dari mana? Apakah langsung di medsos atau by nemuin orang satu-satu apa gimana waktu itu? By sosmed sih sebenarnya. Jadi kita komen-komen nih di IG promotor-promotor event-event konser ini. Kita komen juga tuh di situ yang sendirian, ayo sini gabung grup kita bareng kesana yuk gitu. Dan berapa orang yang join waktu itu pertama kali? Pertama kali sebenarnya yang join tuh 5 orang, tapi pas ketemu 3 orang. Tapi next eventnya itu surprisingnya tiba-tiba naik jadi 25 orang. Terus next eventnya lagi naik 70 orang, sampai paling banyak itu kita nyampe 600-an orang. Really? Kemana itu 600? Ke konser Sounds Project. Nonton festival konser ya, juga festival. Right. Seru. Ini juga. Itu mah seneng banget Sounds Project di bawah 600 orang. Bener, harusnya tuh dapat get member ya gitu tiketnya. Kita kerja sama ya. kok juga kebetulan. Oh iya mantap. Dan ini sebenarnya akhirnya berkembang juga jadi ke berbagai jenis aktivitas. Nih, sobat-sobi sporty bisa bergabung di bukan kelas, joinan bareng, pilates, paddle, volleyball. Badminton ada nggak badminton? Ada, kita rutin kalau badminton tiap bulan. Tuh. Oh tiap bulan. Di mana mainnya badminton? Kita di GOR KPBD. KPBD itu di mana ya? Di Kebayoran Lama. Oh Kebayoran Lama. Alright. Iya. Badminton di mana-mana. Iya lanjut deh. Sorry. Terus apa yang akhirnya membuat Karendi ini kayak oke, gue emang gak salah sih bikin komunitas Join Dong. Akhirnya mengconnect banyak orang yang gimana kah gitu. Ya sebenarnya ini di luar dari tujuannya kan. Karena tujuannya memang itu adalah biar gue dapat teman gitu kan. Buat diri sendiri buat aja diri sendiri. Awalnya. Iya gitu. Tapi setelah eventnya berjalan dan mereka tuh ngasih feedback yang luar biasa gitu. Jadi kayak wah thank you banget Randy udah bikin Join Dong. Akhirnya gue datang ke event ini setelah berapa tahun gue nggak jadi, tapi karena lu bikin komunitas ini gue jadinya punya teman buat datang. Akhirnya gue datang juga. Dan mereka ngasih feedback yang positif yang bisa dibilang itu banyak banget gitu. Jadi kayak udah gue ngerasa ngebantu banyak orang jadinya dengan adanya komunitas ini. Tapi Ren, ini gue yakin betul mengurus orang banyak itu susah sekali. Betul. Kepalanya soalnya banyak, rambut boleh sama hitam, isi kepala belum tentu sama ya. Iya. Dan lo kan membawa satu nama bendera komunitas Join Dong ini. Iya. Apa kesulitan yang ditemui? Apa nggak takut apa ketika bentuk sebuah komunitas takutnya ini malah jadi dipakai orang buat yang aneh-aneh gitu? Gimana cara lo menangani itu dan seperti apa dalam perjalanannya sampai hari ini lo tantangan yang ditemui? Oke. Sebenarnya memang agak sulit ya kalau misalnya kita ngumpulin banyak. Maaf lagi buka Instagramnya Join Dong nih. Schedule Mei 2025. Kita ada schedule nih tiap bulan mau ngapain aja. Ini lanjutkan. Ya. Sorry. Oke, memang kalau ngumpulin banyak orang komunitas gitu memang makin banyak orang makin banyak pendapat, makin banyak kepala gitu kan. Maunya seperti ini, maunya seperti itu. Dan kita nggak tahu juga kan backgroundnya orang karena kita randomly aja siapapun bisa join ke komunitas kita. Kita nggak ada syarat umurnya berapa, backgroundnya apa. Jadi memang ya ada memang KYC itu, dulu ya. Ya nggak ada. Siapapun gitu, bisa join. Siapapun bisa join. Nah tapi kita memang untuk ngefilter di awal kan kita menggunakan Discord kan. Jadi memang Discord ini itu nggak semuanya orang paham gitu kan. Jadi kalau mau masuk buat nyari hal yang enggak gitu kan ribet lah gitu kan. Harus download Discord lagi, harus pelajarin lagi gitu. Nah terus
pas masuk kita udah ada rulesnya juga, TNC-nya kalau udah mau join sama Joindong tuh kita ada rulesnya A B C D E F G ini. Nah terus kalau misalnya di konser kita tuh biasanya nyaranin mereka itu kita ketemunya di konsernya. Kalau bisa jangan ketemu di luar gitu kan, untuk menjauhi hal yang tidak gitu kan, menghindari itu. Nah dan di sana kita selalu juga remind kalau barang selalu dijaga ya gitu kan, apalagi di konser kan rawan untuk copet dan lain-lainnya juga kan. Nah makanya kita selalu ada tindakan preventif di awal, kita mengimbaukan ke teman-teman kalau misalnya di konser kayak gini ya teman-teman ya. Seru, dan termasuk salah satu bentuk aktivitas yang juga cukup populer itu adalah voluntrip. Nah volunteering sambil ngetrip gitu. Iya lebih ini kerjasama kita sama salah satu brand. Gitu. Jadi kita ke panti asuhan, ngajak anak-anak panti asuhan untuk jalan-jalan gitu. Jadi ke panti asuhan bareng lah istilahnya ya, sambil diwadahi sama si komunitas inilah. Betul. Katakan seperti itu. Bareng-bareng gitu ya. Ini menarik nih. Kalau dari perjalanan dari 2020 sampai sekarang, range usia yang ikut Joindong ini dari berapa sampai berapa? Kalau range-nya itu bisa dibilang dominannya di umur 23 sampai 28. 23 sampai 28. Jadi kuliah sampai kerja gitu ya. Lulus kuliah awal. Kebanyakan fresh graduate ya. Betul. Ada yang ini enggak, orang tua yang join enggak? Ada yang udah punya anak juga datang. Ada yang umur 40 paling juga. Paling tua umur berapa? Join? 40. Oh 40. Bisa kan kamu jadi 41 masuk jadi yang paling tua? Kena gua. Oke, nanti gue join ya. Boleh Foo Fighters. Wah. Udah ada yang bikin join barengan belum? Udah. Untuk Foo udah. Udah Ya. Cepet loh, langsung ya. Kita gercep kalau informasi ada konser gini-gini, pasti member langsung ngasih tahu, ada nih yang confirm nih datang ke Indonesia. Info A1 nih. Joindong tuh gak kenal inflasi. Jadi dia ada terus cetak duit ya di situ. Macam-macam ya. Roughly ada berapa banyak yang pernah tergabung atau pernah ikutan lah di Joindong? Yang kasarnya lah. Kalau kita kegiatannya kan beda-beda, ada yang olahraga, ada yang ke konser. Nah kalau misalnya yang paling banyak yang tadi itu kalau ke konser kayak The Suns Project itu kemarin 600-an. Kalau olahraga kan tergantung berapa kan, kayak misalnya main pedal itu 6 orang gitu kan, atau main softball gitu kan kita 40 orang. Oh wow. Iya softball memang rame. Iya rame banget. Ada gak kegiatan yang paling unik yang bisa ternyata ini jadi Joindong gitu? Ada gak yang bisa di-share? Lebih ke kita tuh gak expect kita bisa bikin acara sendiri gitu. Kayak misalnya kita bikin karaoke party, kita bikin Halloween party, dan itu pun semuanya kita bikin karena request dari member gitu. Oke. Karena kayak member kita udah banyak juga, dan dari mereka kita bikin Halloween party yuk, kita suruh-suruan bareng yuk. Oke, kita bikin. Total berapa sekarang jumlah member? Udah 20.000. Gokil. Wow. Sebanyak itu ya orang-orang yang semua loh itu loh. Orang-orang yang kesepian gitu. Jadi kita bisa bilang itu orang-orang yang memang bisa dibilang gak sih introvert? Ada yang introvert juga. Pada akhirnya nyari temennya lewat pendekatan kayak gini gitu. Ada yang nyari sesuai dengan frekuensinya gitu kan. Kayak misalnya tipe genre musiknya, ada yang nyari temen buat rock gitu kan, bisa datang. Ada yang sampai berjodoh gak? Udah ada yang nikah juga bahkan. Udah ada yang sampai nikah. Banyak kunci surganya. Punya kafling, punya kules. Udah 2 pasangan yang udah menikah. Oh iya, abis ini berkembang nih jadi komunitas. Kos-kosan. Bukan dong. Oh kirain bukan rumah di surga, kos-kosan. Komunitas katakan cinta. Oh, biro jodoh gitu ya. Iya benar. Tapi ada challenge-nya gak sih untuk mempertemukan orang dengan minatnya atau dengan hobinya gitu? Karena kan sebenarnya kalau ngomongin soal jenis aktivitasnya ini kan have fun bareng. Betul. Gitu ya, bukan bukan susah bareng gitu ya. Orang mau have fun bareng pasti banyak lah, gampang ngumpulinnya. Tapi ada challenge tertentu nggak? Challenge tertentunya. Jadi kan challenge-nya itu adalah kalau misalnya kita mau bikin event yang sangat niche banget gitu kan. Kayak misalnya acaranya musik keras gitu kan atau apa. Itu kan kita ngumpulin banyak orang tuh susah kan karena memang peminatnya nggak banyak juga. Gitu. Itu challenging-nya di situ sih dari sisi event yang sangat niche banget. Oke. Dari komunitas ini pada akhirnya udah menghasilkan apa aja? Maksudnya kayak kolaborasi dengan banyak pihak gitu, kayak gitu-gitu, dan juga mungkin bisa jadi semacam apa? Next to
to be yayasan gitu mungkin. Atau kayak semacam foundation untuk kegiatan sosial apa gitu. Oke. Sebenarnya kita bisa dibilang melahirkan hal-hal yang di luar ekspektasi dari awal gitu kan. Misalnya dari member Join Dong, dari awalnya kita cuma bikin event jamming bareng, mereka bikin band jadinya. Oh iya. Dan udah rilis lagunya sendiri di Spotify. Right. Apa nama bandnya? Namanya The Decks. Oke, The Dia Decks. soft rock. Iya. Soft rock. Iya, soft rock. Oke, Bon Jovi nih ya ininya ya, influence-nya ya. Depan Turas. Oh, Depan Turas. Dan juga anak kantoran agensi ya. Iya benar. The Deck ya benar. Ngedek. Oh, ada yang bikin sampai band. Ada yang bikin band, ada yang bikin bisnis bareng juga. Right. Ada yang nikah. Ada yang nikah. Ada yang bikin keluarga, bikin band, bikin bisnis. Iya. Ada yang ternyata jalinan kasih lo, ternyata kita saudara. ada yang seperti itu, kayak ada sekeluarga. Iya, ada yang sekeluarga. Oh, maksudnya tiba-tiba ternyata kita kalau ada di sini sih gitu kan, gitu kayak ya. misalnya di konser gitu kan, datang sendirian nih. Terus pas ketemu di titik kumpulnya itu mereka kayak, "Lah, kok lo ada di sini sih? Lalu juga ada di sini?" Oh, Kayak ternyata gitu. itu makanya ngobrol punya grup keluarga. Total berapa orang nih yang ngurusin jadi kayak pengurusnya lah? Sekarang kita udah berenam. Yang organize. Berenam? Iya. 6 orang ngurusin 20.000 orang ini ya? Iya. Gokil sih kalian, keren. Keren. Ini nyambung juga soal musik-musik juga karena udah sering dapat info ordal katanya. Emang bener Muse mau ke Indonesia udah ada info belum? Itu masih rumor sih. Nanti aja bisikin kita di belakang layar ya. Muse atau Muse Dalifah? Bukan. Ada satu band lagi yang lebih mungkin sama besarnya gitu yang juga pengen gue tanyain. Apa tuh? Ada yang belakangnya, depannya M juga. Marion Jola. And the band. Ya. Malik and the Michael Jackson. Jadi ini kalau kayak seminggu tuh bisa berapa kali? Iya. Apa aja kegiatannya? Ikut semua Kak, kamu ke semua pertemuan ini. Hampir semua sih, tapi gak semuanya iya. Kalau bisa ikut. Lo sambil kantor juga kan? Sambil kantor atau juga. ngurus Join Dong aja? Kantor juga? Iya. 9 to 5 tuh kantornya apa? WFA? WFA sih sebenarnya. WFA. Hybrid bisa dibilang. Hybrid. Iya. Ya. Kelihatan beda generasi kalau ini sebutnya WFA. Ini sebutnya it's hybrid, which we can work from anywhere. Iya. Not with theory. Berarti ikut hampir semuanya juga. Nemu hobi baru dong? Nemu. Yang awalnya kayak, gak mau join tapi I have to be there. Terus iya pasti. ikutan seru juga. Iya. Seperti main go-kart gitu kan. Go-kart, iya. Itu kan karena lagi rame gitu kan. Terus kayak ngajakin anak-anak, ada gak yang mau main go-kart gitu kan. Udah, coba go-kart. Enak banget, seru. Ya udah deh, jadi rutin. Oh, go-kart di mana di Jakarta? Pindah-pindah sih, kadang di MOI, kadang yang di Ciputat. Oh, itu di parkiran basement gitu kan? Iya, yang di basement, yang di MOI basement. Kalau yang di Ciputat enggak di jalanan. Outdoor gitu. Outdoor, ya. Dan somehow ketika bareng-bareng gitu, kegiatan yang diikuti pun pada akhirnya jadi lebih murah ya. Iya, bisa dibilang gitu gak sih? Betul. Benar. Kak, kalau bayar lapangan baseball sendiri mah. Iya benar. Enggak bisa juga main sendiri. Patungannya lebih banyak gitu kan, patungannya jadi lebih murah. Cuma debu merah doang itu tidak. Bahkan udah yang jalan ke luar negeri juga ya, bareng-bareng gitu. Iya nih tim Hindia nih sama tim Hindia ya. Iya, Hindia. Sama kayak open trip gitu. Itu kemarin sempat ke Jepang juga. Berarti kolaborasi sama Hindianya? Ini sama tim fanbase-nya. Sama fanbase-nya. Sebelumnya juga pernah juga sendiri Join Dong. Oke, nonton Hindia di Jepang. Enggak, lebih ke jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja bareng sama tim Hindia. Iya, kan kita memang kegiatannya tuh enggak cuma di olahraga sama konser ya. Kita ada traveling juga, ada nonton bioskop, kulineran, semuanya kegiatan yang butuh teman kita lakuin semuanya. Biasanya nih ketika udah ngumpul tuh gitu, apa aja kegiatannya selain misalnya nonton konser, obviously akan nonton konser bareng. Apalagi kegiatan selain itu ketika udah ngumpul bareng-bareng gitu? Sebenarnya banyak sih, kayak misalnya kemarin kita halal bihalal kan, kita main game, terus abis itu kita ada bisa dibilang member-member kita yang punya talent, kita show ke panggung gitu, kayak misalnya ada yang stand up comedy, kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ada acara dan misalnya ada brand yang tap in juga, ya ada brand sessionnya juga. Jadi banyak sih yang bisa dilakuin. Ada gak nemu yang kayak ada yang justru bikin ganggu nih di dalam ketika join bareng itu gitu? Terus gimana cara
menyelesaikan itu? Wah itu agak tricky ya. Iya pasti ada dong yang kayak gitu-gitu ya kan. Iya, sebenarnya kan orang-orang yang seperti itu kelihatan lah ya sama banyak orang kalau misalnya ini orang agak unik nih gitu kan. Auranya tuh auraan agak gitu unik. Nah mungkin ya teman-teman juga pasti sadar kan kalau misalnya wah ini unik nih orangnya. Jadi kayak kalau bisa jangan ada sesuatu lah sama dia gitu kan. Takutnya jadi drama atau apa gitu kan. Jadi lebih baik menghindari gitu. Apakah pada akhirnya orang ini kayak dijauhi? Nggak boleh diblok gitu misalnya ikut komunitas ini apa gimana? Enggak, kita bisa ikut kok gitu. Selama enggak mengganggu orang lain aja gitu kan. Selama enggak ngerusuh gitu kan, enggak bikin orang enggak nyaman. Itu masih aman-aman aja. Tapi jadinya setiap kali ada perkumpulan gitu gathering, salah satu dari 6 pengurus ini harus ada. Apa gimana? Enggak semuanya teknisnya sih. Tergantung kegiatan acaranya apa aja gitu kan. Kalau misalnya kayak olahraga pasti selalu ada gitu. Tapi bisa dibilang hampir semua ada pasti pengurusnya yang ikut. Gitu. Kadang dari member-member juga kayak kita ke konser ini yuk gitu kan misalnya. Tapi dari kita tuh nggak ada yang bisa datang waktu itu, nggak apa-apa. Kita biasanya kayak ada nggak yang mau volunteer jadi korlapnya gitu kan. Gue soalnya mikirnya jadi kayak ada rasa tanggung jawab gitu dari founder dan juga teman-teman pengurus. Kalau misalnya setiap ada perkumpulan mau event nonton apa gitu misalnya atau mau ngapain, ya pengurus atau founder jadinya semacam ada tanggung jawab gitu untuk bisa menjaga ini membawa nama komunitas ini supaya bisa tetap aman gitu, berlangsung dengan baik gitu ininya kegiatannya. Gak kayak gitu? Enggak juga sih, gak kayak gitu juga. Karena kita bisa dibilang percaya orang yang masuk ke kita tuh dengan tujuannya baik. Mereka cari teman gitu, mereka mau seru-seruan. Jadi kita udah di pikiran ya udah ini orang baik semua gitu kan. Nih orangnya gak suzon. Bener. Iya, gak boleh suzon ya. Hopefully itu bisa terus berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi ini mau dibawa sampai kemana nih si komunitas Join Dong ini? Wah. Udah spekta loh 20.000 Aku akan menjadikan ini partai atau apa? Lagi-lagi partai ya. Sebenarnya kita punya banyak mimpi sebenarnya gitu kan. Karena kebanyakan juga member kita itu masih kebanyakan di Jabodetabek. Kita pengen punya mimpi di mana Join Dong dikenal bukan cuma di Jabodetabek doang, tapi di luarnya juga kan, di luar Jabodetabek. Jadi udah bersabang-cabang sekarang. Iya, walaupun memang udah banyak kan member kita tuh ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali. Nah tapi memang mostly kan emang event itu tuh kebanyakan di Jabodetabek ya. Nah tapi kita mau menjangkau juga nih di luar Jabodetabek misalnya di Surabaya, di Jogja atau di Makassar gitu kan. Kita mau orang tuh kalau misalnya pengen ke suatu acara top of mind-nya itu adalah Join Dong gitu kan. Gue nyari teman di sini nih gitu kan. Kayak gitu. Oh jadi mau memperluas jangkauan Join Dong. Tapi berarti udah mulai kan sekarang pun di kota-kota lain juga. Udah mulai pelan-pelan. Dan banyak juga sekarang komunitas yang bareng-barengan kayak gini ya. Iya. Kalau dulu mungkin hanya sebatas nebeng kali ya. Iya. Tapi itu pun 3 in 1 joki. Tapi itu juga. Iya, tapi itu juga bukan komunitas juga sih, lebih ada tahu komunitasnya? Aja. Oh ya. Komunitas joki 3 in 1. Wow. Dibayar. Iya, mereka info di mana ngetemnya. Waktu zaman itu ya. Pada zaman itu. Iya, oke. Seru banget. Dan next yang paling seru ada apa terdekat? Paling seru terdekat ini kita mau bikin karaoke party nih. Tanggal 30. Tuh karaoke party guys. Khusus lagu-lagu 20s. Jadi tahun 2000-an R&B. 2000 ya. Iya. Tahun 2000-an ya udah 2000-an. Kamu aman aja kan udah. Masih masuk kok lagu-lagu R&B old days gitu. Aku mau makan. Ku ingat kampus. Karena belum bikin tugas. Karena makannya di kampus biar hemat. Oh iya, ayam kampus yang dimakan kan? Karena makannya kan di kampus. Geprek. Benar. Geprek kampus biasanya murah. Betul. Ya. Oke, karaokean di tanggal 30 ini. Betul sekali. Ya ampun, itu siapa yang bikin? Kita berarti dirimu yang bikin. Iya, ini mengajak semuanya untuk join dong. Ini urunan nih kayak gini. Iya, jadi kayak kita tuh kita kan nanya kita mau karaokean gak gitu kan, mau temanya apa 2000-an gitu kan, lagu-lagu 2000-an yang R&B gitu-gitu voting dong. nih ya. Iya, kita selalu ini kan minta saran dari mereka, dari member-member. Ya, Stranger Jukebox Rewind 2000s gitu ya.
dari Kelly Clarkson to Green Day, from Neo to The Killers gitu ya. Ada Justin Timberlake gak? Enggak ada. Nanti kita masukin ke playlist. Adanya Justin Tiffany Kak. Kalau mau. Oh Justin Tiffany. Iya. Kalau badminton gitu berapa orang biasanya yang datang? Kita biasanya di 12 sampai 20-an orang. Oh banyak juga ya. Berapa Berapa lapangan tuh makanya? 2 jadi gini Kak. 2-3 lah. 2 sampai 3 lapangan. Rutin tuh tiap Jumat di sana ya? Enggak tiap Jumat juga sih. Tapi kalau misalnya memang ada jadwal kosong gitu kan, kita isi dengan badminton. Karena kalau badminton pasti selalu penuh nih sold out gitu kan. Memang. Selalu rame yang mau ikut badminton. Bookingannya juga harus jauh-jauh hari ya. Betul. Lagi rame juga kan. Tuh. Langsung langsung bergabung aja lah untuk Detikers juga. Banyak nih soalnya festival-festival udah jelas ya, posternya terpampang nyata. Java Jazz ada nggak? Ada. Nanti. Pasti ada yang populer udah pasti ada semua dari ya. yang populer, yang gigs kita ada semua. Tapi kalau kayak katakanlah misalnya the next Java Jazz misalnya, nyampe sana ketemuan di sana ngumpul di meeting point, Mepo ya. Terus habis itu udah kita berpencar aja gitu mau nonton yang mana atau ada kegiatan lain lagi selain itu. Kalau di konser itu kita biasanya siapa nih yang mau ke stage ini barengan sini ayo jalan bareng. Terus siapa yang mau ke stage ini, biasanya kan kalau festival gitu stage-nya banyak kan. Iya, siapa yang mau makan pop mie dulu. Siapa yang mau makan gitu kan, ayo gitu beneran gitu. Itu harus ada leadernya tuh ya kayak gitu-gitu ya, atau mengajukan diri aja. Iya, inisiasinya tinggi. Seru deh, seru. Berarti caranya untuk Detikers yang mau cari tahu gimana caranya untuk join Dong atau mau join Dong di apapun itu, ada di Instagram ya. Betul. Joindong_. Betul. Ada sosmed lain atau mungkin ada grupnya di Discord ya? Grupnya di Discord, linknya ada di bio. Jadi harus ceki bio Instagram dulu, baru nanti delete ke Discord untuk join grup. Tapi join grupnya ada pertanyaannya dulu Kak. Psikotesnya dulu. Orang-orang sebutkan nama ayah dari Tan Malaka. Wow. Berat ya. Tan bapaknya. Itu komunitas sejarah tuh kayaknya tuh yang kayak gitu. Nah kan join dong. Tapi tadi udah kejawab belum sih yang join dong yang paling unik apa kegiatannya? Ini yang tadi sih yang kayak kita nggak expect kalau misalnya kita bikin karaoke gitu kan. Sendiri, iya. Dan olahraga yang unik kayak wall climbing, kita nyobain wall climbing gitu. Lebih unik lagi. Uniknya kayak gimana dulu nih uniknya? Menurut gua juga dia ketemu terus ternyata saudaraan itu juga unik. Iya sih. Kayak Mas, Mbak, boleh nggak ngobrol? Kita komunitas strangers, tiba-tiba dia saudara berdua. Gitu, itu lumayan unik juga ya. Lumayan Detikers buat kamu yang nggak ada alasan nih kalau misalnya nggak ke suatu tempat atau ikut kegiatan karena nggak ada temennya. Atau kayak I cannot make friends, cobain dulu join dong gitu. Karena menurut aku ini justru didominasi sama kaum introvert kayaknya. Pernah nggak ada public figure atau artis gitu yang ikutan join dong ini? Pernah. Atau influencer gitu misalnya? Pernah. Bahkan kita disupport gitu kan. Kita, gitu? Iya sama Hi-Fi. Oh iya. Ini soalnya gitu. nih ya, yang memfollow join dong ada Ilham Hi-Fi. Kelihatan nih langsung gitu ya. Kelihatan. Terus ini yang bikin The Sounds Project nih. Dia cuan nih gara-gara kamu. Gana. Salah Gana. Iya. Gana Kenal. Ya tahu lah. Dan Natsa juga ya, XJKT juga. Iya. Ikut juga. Iya. Maksudnya personilnya Hi-Fi ikutan bareng atau dia yang memfasilitasi kegiatan kalian saat itu? Lebih ke pas kita nonton sama mereka nyamperin kita gitu. Si seru. Seru. Ya semoga ini kan kegiatannya positif ya. Iya benar. Bahkan ada yang bisa sampai bikin bisnis bareng, akhirnya bahkan bikin band alias bikin karya gitu. Artinya kegiatan positif ya, mudah-mudahan bisa terus menebar kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sukses buat teman-teman di komunitas Join Dong. Mengurusi 20.000 kepala ya. Wow, pundak, lutut, kaki. Kesulitan ya, pasti dan sukses untuk segala rencananya Randi. Dan tentunya buat Detikers sekali lagi kita masih akan kembali lagi besok. Senin sampai Jumat. Kita udahan nih.
Udah. Oh, nggak mau kuis dulu. Kuis apa? Hadiahnya apa? Ada hadiah. Hadiahnya basreng dari Randi. Walid. Tetap Walid. Kenapa lo lagi suka banget sama Walid apa Dan gimana? buat yang punya link cilok iya Walid, lo kirim Please. gue. Karena I want Eiza that. Mahira ya. Iya. DM boleh lah atau kasih ke True. komen. Dari tadi nyari-nyari Cilok soalnya atau nggak bisa. bakso aci kepala Walid itu. Atau kita minta Randi bikin Join dong untuk cari. bikin acara bikin acara bikin cilok Walid bareng-bareng. Wah. Oh, workshop. Workshop ya. Kalau orang lain workshop pottery. Iya. Ya kan? Masak bareng udah pernah belum? Masak bareng gimana nih? Iya, masak. Oh, pernah kayak tahun baruan gitu kita ke Oh, villa tahun terus kayak baruan. masak-masak, bakar-bakar. Tereretetet, mudah bukan? Ya udah dulu ya. Udah dulu, besok kita ketemu lagi besok. Detikers. Edwardus Maragir pamit. Eiza Mahfira juga pamit. Bentar. Sorry. Kita belum kasih tahu Randi tagline kita. Apa tuh? Kalau kita bilang detik sore, lo jawab dengan Gak cuma hore-hore. Oke, Tapi gini-gini. Oh, iya, iya. betul. Oh gitu, oke. Gak Seunik cuma mungkin. hore-hore. Gitu ya, oke. Oke. Ya udah kalau gitu Detikers ketemu lagi besok. Tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.